Oke, jadi hari ini kita ada di chapter ketiga, teman-teman. Dan di chapter ketiga ini nanti kita tidak belajar kelas kata baru ya, tapi kita nanti akan mempelajari lebih lanjut mengenai kelas kata yang kita pelajari di hari pertama, yaitu kata kerja atau verb. Karena yang teman-teman sudah ketahui, kata kerja itu bentuknya ada banyak, right? Dan salah dua di antara mereka itu ada verb yang akhirannya ed. Nah, verb yang akhirannya ed itu bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Kalau verb 2 dia pasti predikat, kalau verb 3 itu bukan predikat. Nah, cara menentukannya bagaimana kalau itu verb 2 atau verb 3, hari ini kita akan pelajari ya. Jadi sebelum kita ke chapter 3, kita belajar dulu atau review sedikit mengenai chapter pertama dan chapter kedua, oke? Jadi di chapter pertama dan chapter kedua kita belajar kalau kalimat atau sentence itu wajib punya subjek dan predikat. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Kalau predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb ya. Nah, tapi meskipun kata kerja itu bisa menjadi predikat, tidak semua jenis kata kerja bisa jadi predikat. Hanya beberapa saja, yaitu verb 1 atau verb ICS, kemudian verb 2, dan auxiliary verb. Kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan tuh verb 1 walaupun mereka kata kerja, mereka bukan predikat seperti itu. Dan subjek predikat di dalam kalimat itu boleh muncul lebih dari satu. Tapi ada syaratnya ya. Syaratnya nanti kalau misalnya di kalimat ada 2 subjek 2 predikat, kita akan membutuhkan konektor dari kelas kata conjunction atau kata hubung. Seperti itu. Nah, conjunction sendiri berdasarkan pemakaiannya itu dibedakan menjadi 2 jenis ya. Ada yang jenis fan voice, ada juga yang selain fan voice. Nah, fan voice sendiri yaitu 7 conjunction yang penggunaannya berbeda dari conjunction-conjunction yang lain. Yaitu for, and, nor, but, or, yet, so. Dengan masing-masing artinya ya. Kemudian kalau selain fan voice itu ada banyak sekali. Pokoknya selain for, and, nor, but, or, yet, so. Oke, itu masuknya yang selain fan voice. Nah, sekarang bedanya apa? Kenapa kok mereka itu sama-sama conjunction, tapi kok dibedakan? Kenapa kok fan voice itu berbeda dari conjunction yang lain? Jadi bedanya di pemakaiannya di kalimat ya. Yang pertama, fan voice itu tempatnya hanya bisa di tengah-tengah kalimat, nggak boleh di awal kalimat. Nah, tapi kalau conjunction selain fan voice itu boleh di awal, boleh juga di tengah-tengah. Kemudian nanti pola kalimatnya kalau fan voice itu menghubungkan 2 subjek 2 predikat, polanya cuma satu, subjek predikat, fan voice, subjek predikat. Sedangkan conjunction selain fan voice karena tempatnya boleh pindah-pindah, nanti bentuknya ada 3 jenis kalimat, bentuk kalimatnya maksud saya. Ada subjek predikat conjunction subjek predikat, ada juga subjek conjunction subjek predikat predikat, dan conjunction subjek predikat, subjek predikat. Dan perbedaan yang terakhir adalah conjunction fan voice yang dihubungkan itu boleh subjek predikat dengan subjek predikat ataupun bagian dari kalimat yang sama saja atau paralel ya. Nah, sedangkan conjunction yang selain fan voice hanya bisa menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat yang lain. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, teman-teman menemukan ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Contohnya verb ICS ini ya, yaitu phrases, itu predikat. Cari kata benda sebelumnya sebagai subjek. Di situ ada water, itu kata benda ya, sebagai subjeknya. Nah, sebelumnya water itu ada conjunction when. Kalau ada conjunction, subjek predikatnya harus lebih dari satu. Kalau satu conjunction berarti subjek predikatnya harus 2. Kita cari lagi subjek predikat di soal. Di setelah koma di situ ada predikat lagi ya, teman-teman, yaitu expands, tapi belum ada subjeknya. Nah, berarti di pilihan ganda kita diminta untuk mencari subjeknya. Nah, pilihan A, B, C, D yang bisa jadi subjek itu cuma satu ya, teman-teman, yaitu yang alpha, itu pronoun. Ya sudah, berarti jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, when water freezes in the cracks of rocks, it expands, causing the rocks to break apart. Kalau diartikan, ketika air membeku di retakan batu-batuan, air tersebut atau dia mengembang yang menyebabkan batuannya pecah seperti itu. Nah, kemudian contoh kedua caranya sama, dicari predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada are. Subjeknya adalah all cherry trees, artinya semua pohon ceri gitu ya.
Kemudian ada predikat lagi are, ada subject they, ada conjunction when. Nah, kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nah di situ ada predikat lagi, teman-teman, yaitu are cultivated. Subjeknya adalah some species. Nah, berarti kalimat ini memiliki 3 subjek, 3 predikat, tapi hanya 1 conjunction. Artinya kita kehilangan 1 conjunction lagi. Oke, jadi cari ABCD yang conjunction saja. Dan kebetulan di ABCD yang conjunction saja cuma 1, yaitu yang alpha. Ya, berarti jawabannya yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, although all cherry trees are very attractive when they're in bloom, some species with inferior fruit are cultivated especially for their flowers. Kalau diartikan, meskipun semua pohon ceri itu sangat menarik ketika mereka di musim mekar, gitu ya. Beberapa jenis spesiesnya itu dengan buah-buah inferiornya itu dibudidayakan khususnya untuk diambil bunga-bunganya. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 3. Sama, dicari predikat dulu, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada are, ya, predikatnya. Subjeknya adalah hot springs. Kemudian tarik ke belakang lagi, di setelah koma itu ada conjunction although. Nah, tapi setelahnya conjunction although ini nggak ada predikat. Sedangkan setelah conjunction harus ada subjek predikat. Ya sudah, berarti kita di situ juga kehilangan subjeknya, ya. Jadi cari ABCD yang subjek dulu, baru predikat. Nah, subjek dulu baru predikat itu yang delta ya, teman-teman. Berarti jawabannya delta. Di situ ada subjek they, predikatnya occur. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, hot springs are one of the most characteristic features of areas of recent volcanic activity, although they also occur in other areas less abundantly. Kalau diartikan, sumber air panas merupakan salah satu penanda gitu ya, atau fitur yang paling menandakan gitu ya, dari area-area yang memiliki aktivitas vulkanik baru-baru ini atau yang terbaru gitu, atau akhir-akhir ini gitu. Meskipun sumber air panas itu juga ada di beberapa area lain yang kurang sering terjadi aktivitas vulkanik seperti itu. Oke, lanjut lagi ke contoh keempat. Caranya sama, dicari predikat, di situ ada is, subjeknya hanya home ya. Kemudian, nah di sini ada conjunction and, tapi and di sini bukan menghubungkan 2 subjek 2 predikat ya, teman-teman. Kenapa? Karena sebelumnya ada 2 koma. Nah, berarti ini menghubungkan yang 3 yang sama, yaitu yang pertama doctor, yang kedua choreographer, dan yang terakhir itu juga harus kata benda manusia. Jadi kita cari ABCD yang kata benda manusia. Nah, ABCD yang kata benda manusia adalah yang delta. Dance teacher artinya adalah guru tari. Oke, berarti jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, hanya home is a doctor, choreographer, and dance teacher. Kalau diartikan, hanya home merupakan seorang dokter, choreographer, dan guru tari. Seperti itu. Nah, kemudian yang contoh terakhir ya, cari predikat dulu. Di situ ada contains, artinya memiliki bisa, terdapat bisa. Subjeknya adalah American Sign Language. Kemudian ada predikat lagi, teman-teman, yaitu is used, ya. Nah, kalau ada 2 predikat, maka di titik-titik di situ kita butuh subjeknya dan conjunction untuk menghubungkan 2 subjek 2 predikat nanti. Jadi cari pilihan ganda yang conjunction dan subjek. Oke. Nah, tapi di pilihan ganda nggak ada, teman-teman, conjunction dan subjek. Nah, berarti di sini predikat 2 ini bukan dihubungkan dengan conjunction yang dengan subjek, tapi dia dihubungkan dengan fanboys. Karena dia dihubungkan dengan yang setara. Predikat dengan predikat. Oke, berarti jawabannya yang alpha ya. Mister, apakah even though, then, after that, while, dan kata tambahan lainnya termasuk conjunction ya? Kalau even though betul. Kalau after that bukan. Kalau while itu conjunction. Atau saya tulis ya. Jadi gini. Even though itu conjunction. Even though. Karena ini beda ya teman-teman. Even though, then itu beda kelas kata dia. Even though, while ini saya kategorikan dulu yang conjunction. Even though sama while itu conjunction, tapi kalau then dan after that, kalau after aja bisa jadi conjunction teman-teman. Tapi kalau after that itu dia keterangan, preposisi diikuti objeknya. Ya, tapi then juga keterangan. Jadi then sama after that itu keterangan, bukan conjunction.
Bentar saya tulis. Ya, jawabannya seperti ini, Miss. Mister, apakah ada conjunction yang bisa sekaligus merangkap subjek? Jawabannya ada. Mister, nanti yang kemarin kayaknya ada yang bertanya itu atau di chat ada yang bertanya who itu bisa jadi subjek juga, Mister. Ya, betul. Jadi ada beberapa conjunction yang unik penggunaannya. Jadi conjunction itu bisa jadi sekaligus jadi subjek gitu, teman-teman. Nah, tapi itu nanti akan kita pelajari hari ke-10 ya. Karena untuk pengecualian-pengecualian atau sesuatu yang agak lucu gitu ya. Maksudnya lucu itu unik. Jadi bukan menyalahi aturan tapi ada tambahan-tambahan gitu. Itu nanti kita bahas di hari terakhir, di hari ke-10 mengenai conjunction. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, yaitu mengenal kata kerja atau verb. Mister, nomor 3 yang B salah karena nggak ada predikat. Nomor 3 yang B. Ya, betul. Their occurrence. Teman-teman, occur itu kata kerja, tapi kalau occurrence itu kata benda. Kalau ada kata berakhiran ence, kebanyakan ya, 80% dia adalah kata benda. Nah, yang Bravo nggak ada kata kerja sebagai predikat. Makanya Bravo nggak bisa untuk nomor 3. Mister, saya bingung penggunaan conjunction if dan whether. Gimana ya? Sebenarnya artinya sama, teman-teman. Artinya sama. Kalau if yang bukan artinya jika ya, teman-teman. If itu bisa artinya jika, bisa artinya entah atau apakah. Nah, itu artinya sama dengan whether. Tulisannya WHETHER ya. Whether. The conjunction. Artinya sama dengan if, yaitu apakah. Tapi dia conjunction, bukan kata tanya ya. Nah, bedanya cuma seperti ini. If yang artinya apakah itu tidak boleh di awal kalimat. Atau di paling depan nggak boleh. Cuma itu aja. Tapi kalau whether boleh. Contoh nih ya. Apakah Mr. P sedang mengajar sekarang masih menjadi misteri, misalkan. Nah, itu kan subjeknya apakah Mr. P sedang mengajar sekarang, itu subjeknya, teman-teman. Ya, nanti kalau di Inggriskan, itu kita nggak bisa bilang if Mr. P is teaching right now, itu nggak bisa. Tapi kita bisanya pakai whether. Kenapa? Karena if itu walaupun dia selain fanboys ya, teman-teman, tapi dia nggak bisa dipakai di awal kalimat atau di paling depan. Kemudian ada lagi perbedaan satu lagi, tapi nanti itu akan kita bahas di hari 10 ya, teman-teman. Perbedaannya if sama whether. Permisi, ingin bertanya, Mister. Untuk tadi kita bisa mengetahui conjunction plus predikat diganti menjadi fanboys gimana ya, Mister? Jadi setelah conjunction kan harus ada subjeknya, ya. Tadi kalau kita lihat di nomor 5 itu, nah itu kan ada predikat contains, teman-teman. Subjeknya American English. Nah, ada predikat lagi yaitu is used. Nah, kalau ada predikat lagi harusnya ada subjek lagi di sini, ya kan? Dan kalau ada subjek lagi di sini nanti harus ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikatnya nanti. Artinya kan kita kehilangan conjunction subjek sebenarnya. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, conjunction subjek itu nggak ada. Oke, adanya hanya conjunction fanboys. Nah, kebetulan conjunction fanboys itu bisa menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Entah itu predikat dengan predikat, subjek dengan subjek, kemudian objek dengan objek, keterangan dengan keterangan. Misalnya seperti jadi di situ kita cari yang fanboys karena dia menghubungkan yang paralel atau yang setara, predikat dengan predikat. Sama kayak misalnya gini, teman-teman. Saya suka nanas dan mangga. Nah, itu dan itu menghubungkan nanas sama mangga. Seperti itu. Saya dan ayah saya tidak merokok. Nah, dan di situ menghubungkan dua subjek, saya dan ayah saya. Jadi fanboys itu bisa menghubungkan bagian dari kalimat yang sama saja. Tapi dia juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Gimana, dapat? Mister? Nomor 5 jawabannya apa, Mister? Nomor 5 jawabannya alpha. Karena kita butuh fanboys. Dan di pilihan ganda fanboys cuma satu, teman-teman. Bravo itu bukan fanboys. Charlie juga bukan fanboys. Yang delta itu malah bukan conjunction ya. Itu keterangan. Nggak bisa. Kita butuhnya untuk menghubungkan dua yang sama. Itu conjunction fanboys.
Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan sebelum kita lanjut ke chapter 3. Chapter 3 ini mulai menuntut teman-teman untuk mengetahui vocab. Oke. Atau kalau teman-teman punya vocab lebih, akan mudah nanti untuk mengerjakan TOEFL itu dari awal ya, saya sampaikan dulu. Semakin banyak vocab teman-teman nanti, semakin gampang untuk mengerjakan TOEFL. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut chapter 3 ya, teman-teman. Di chapter 3 ini kita akan belajar mengenai kata kerja atau verb. Sebenarnya kita sudah singgung sedikit ya di kalimat, di hari pertama ketika kita belajar kalimat itu. Jadi verb atau kata kerja itu ada yang bisa jadi predikat, ada juga yang tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kata kerja. Nah, kata kerja, teman-teman, kalau dalam bahasa Inggris ya, itu kalau diartikan atau dimaknai, itu ada dua. Ada kata kerja itu yang butuh objek, ada juga yang nggak butuh objek, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk contohnya kata kerja yang butuh objek itu misalnya ada refract, artinya membiaskan. Ada emit, artinya mengeluarkan atau menghasilkan gitu ya. Kemudian ada produce, itu menghasilkan juga, memproduksi. Obtain, artinya mendapatkan. Cause, artinya menyebabkan. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau ada kata kerja, kalau teman-teman artikan dan teman-teman logikakan, dia butuh objek, berarti itu kata kerja yang butuh objek. Maksudnya kata kerja butuh objek itu gini teman-teman. Misal saya bilang ke teman-teman nih, guys, pabrik itu menghasilkan. Nah, kira-kira kalimat yang saya ucapkan ke teman-teman tadi sudah selesai belum? Belum. Belum ya? Nah, nanti pasti ada pertanyaan kayak gimana, teman-teman? Menghasilkan apa? That's right. Nah, itulah yang dimaksud dengan objek. Objek itu kata kerjanya mengenai apa gitu, atau yang dikenai kata kerja itu apa atau siapa? Itu yang dinamakan objek. Ya, objek itu dibuatnya dari kata benda dan kata ganti sama kayak subjek, teman-teman. Hanya beda tempat aja. Kalau subjek sebelumnya predikat, kalau objek di setelahnya predikat. Seperti itu. Nah, itu adalah sama kayak refract, membiaskan. Contoh, sinar matahari membiaskan. Nah, pasti teman-teman nanti tanya, membiaskan apa? Sama kayak emit juga. Kendaraan-kendaraan di jalanan menghasilkan atau mengeluarkan. Pasti teman-teman tanya, mengeluarkan apa? Nah, mengeluarkan itu butuh objek. Seperti itu. Nah, sedangkan ada juga kata kerja itu yang tidak perlu objek, teman-teman. Ya, contohnya, occur artinya terjadi. Appear artinya muncul. Fall artinya jatuh. Search artinya meningkat. React artinya bereaksi. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau diartikan memang nggak perlu dikasih objek. Malah kalau dikasih objek nggak enak. Misalnya, sebuah kecelakaan yang mengerikan terjadi dia kemarin. Malah nggak enak teman-teman. Kalau misalnya ditambahkan objek. Ya kan lebih enak kalau kita nggak ditambahi objek. Misalnya, sebuah kecelakaan yang besar terjadi kemarin. Nah, jadi nggak ada objeknya, langsung diikuti keterangan waktu di setelah kata terjadi. Seperti itu. Contoh juga appear, muncul, fall, itu jatuh, dan seterusnya. Nah, sekarang kenapa saya sampaikan ini? Nah, sekarang gini teman-teman. Kata kerja yang kalau kita artikan itu butuh objek, itu di kalimat bentuknya ada yang aktif, ada juga yang pasif. Aktif itu me, pasif itu di. Misalnya refract tadi membiaskan, pasifnya berarti ya dibiaskan. Emit tadi aktifnya mengeluarkan, pasifnya dikeluarkan. Produce itu menghasilkan, pasifnya ya dihasilkan. Obtain itu mendapatkan, pasifnya didapatkan. Cause itu menyebabkan, pasifnya disebabkan, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang bentuknya ya, atau rumusnya. Kata kerja itu kalau aktif bagaimana, kalau pasif bagaimana. Nah, sebenarnya semua kata kerja itu aktif, teman-teman. Ya, jadi yang selama ini kita pelajari kata kerja itu semuanya aktif. Kecuali dua. Yang pertama, kalau teman-teman menemukan ada to be yang diikuti verb 3. Kalau enggak gitu, verb 3 yang berdiri sendiri. Itu pasif. Oke, jadi saya ulangi lagi. Pasif itu ketika teman-teman menemukan ada bentuk kata kerja to be dan verb 3. Atau kalau enggak gitu, verb 3 aja, berdiri sendiri. Seperti itu. Nah, sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman contohnya occur, appear, fall, search, react tadi,
dia nggak bisa pasif alias dia selalu aktif. Jadi teman-teman tidak akan pernah menemukan bentuk be verb 3 dari occur. Atau verb 3 yang berdiri sendiri dari occur nggak akan pernah, teman-teman. Oke, jadi kalau menemukan ada occurred, dia berdiri sendiri, itu bukan verb 3. Sudah pasti itu verb 2. Sama, appear juga sama. Fell juga sama. Jadi verb 2, verb 3-nya fall itu enaknya beda bentuknya ya. Kalau verb 2-nya fell, verb 3-nya fallen. Nah, search misalnya ada ed-nya ya, untuk membedakan pasti search itu dia aktif, dia pasti verb 2 kalau dia berdiri sendiri, nggak mungkin itu verb 3. Seperti itu. React juga sama, kalau teman-teman menemukan reacted, terus berdiri sendiri nggak ada auxiliary sebelumnya, itu pasti verb 2, bukan verb 3. Kenapa? Karena jenis kata kerja yang kalau diartikan tidak butuh objek, dia nggak punya bentuk be verb 3 atau verb 3 yang berdiri sendiri, alias nggak bisa dipasifkan, seperti itu. Nah, mungkin dari sini dapat dulu teman-teman konteksnya atau mungkin ada pertanyaan dulu. Jadi caranya mengetahui apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak, itu diartikan. Kita harus tahu arti kata kerjanya. Nah, makanya kalau teman-teman dapat vocab baru, terutama kalau itu kata kerja, itu sangat penting, harus ditulis ya. Kemudian ada yang bertanya, ulang lagi boleh? Maksudnya yang bagian mana ini, Mas? Permisikah untuk kata yang tidak butuh objek, apakah memang selalu diikuti kata keterangan? Boleh berhenti, Miss. Jadi, sorry, Mister. Jadi boleh langsung titik nggak apa-apa. Karena keterangan yang saya sampaikan kemarin, teman-teman, keterangan itu nggak penting di kalimat. Kita nggak ada keterangan di kalimat pun nggak apa-apa. Contohnya, saya sedang duduk. Nah, duduk itu kata kerja, teman-teman. Dan dia nggak butuh objek. Ya, saya sedang duduk, itu sudah jadi kalimat. Saya sedang belajar. Saya sedang tidur. Tapi nggak mungkin tidur kok ngomong ya. Tapi hanya contoh aja. Saya sedang tidur. Nah itu titik nggak apa-apa. Jadi nggak ada keterangan setelahnya nggak apa-apa. Tapi kalau ditambahkan keterangan juga nggak apa-apa. Saya sedang duduk di depan layar. Nah itu ada keterangan tempat di depan layar. Saya sedang tidur di kamar saya. Contoh ya, tapi sebenarnya nggak ada. Masa tidur ngomong kayak gitu. Hanya contoh aja. Tapi Mr. B termasuk auxiliary. Ya, kalau ada to be diikuti verb setelahnya itu auxiliary, teman-teman. Jadi kenapa kok dinamai auxiliary? Auxiliary itu sebenarnya kata kerja juga. Dia jenis dari kata kerja. Cuman bedanya dengan kata kerja yang lain, auxiliary ini nggak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Harus ada kata kerja lain setelahnya. Contohnya tadi, saya sedang duduk. Saya tulis ya di chat, saya sedang, atau di layar aja. Saya tulis di layar ya. Semoga bisa teman-teman, karena biasanya error, nggak bisa. Oh ternyata bisa, alhamdulillah. Saya sedang duduk. Ini kalau di Inggris kan, I am sitting. Nah kalau teman-teman lihat, di situ setelahnya am itu ada verb ing, sitting. Nah berarti m-nya di situ dia hanya sebagai auxiliary. Oke, bedakan dengan ketika saya bilang, saya baik-baik saja. Bahasa Inggrisnya adalah I am fine. Nah, fine itu dia kata sifat, teman-teman, bukan kata kerja. Ya, makanya am di sini itu dia bukan auxiliary, dia kata kerja inti, predikat intinya. Seperti itu. Jadi bisa ya membedakan auxiliary sama kata kerja inti. Auxiliary itu dia berdiri dengan kata kerja lain, harus ada kata kerja setelahnya. Tapi kalau kata kerja inti, ya sudah, dia berdiri sendiri seperti itu. Gimana dapat maksudnya? Jadi sebentar. Pemakaian be itu untuk pasif saja atau bisa dipakai dalam kondisi lain. Nah, yang tadi saya sedang duduk itu pasif atau aktif? Saya sedang tidur. Pengertiannya aktif sama pasif itu subjeknya yang melakukan atau yang kena, teman-teman gitu. Kenapa dinamai pasif? Contohnya gini, bedakan dua kalimat ini ya. Kalimat pertama, saya menggigit seekor buaya. Itu aktif. Karena subjeknya, si saya tadi, itu melakukan predikatnya. Saya menggigit seekor buaya. Nah, itu dinamakan aktif karena subjek yang melakukan predikat. Nah, kalau pasif, saya digigit oleh seekor buaya. Subjeknya nggak ngapa-ngapain. Dia nggak melakukan apa-apa. Tiba-tiba dia jadi korban dari predikat itu.
Nah, itu yang dimaksud dengan pasif. Subjeknya bukan yang melakukan predikat. Nah, kalau saya sedang duduk, itu aktif. Nah, tadi bahasa Inggrisnya I am sitting. Jadi dia nggak harus pasif. Ya, tapi kalau ada to be verb 3, itu artinya pasif. Bentuk cara kita bilang di dalam bahasa Inggris, itu adalah be verb 3. Contoh ya, teman-teman. Eat itu artinya makan. Nah, untuk bilang dimakan berarti bahasa Inggrisnya gimana? Jangan takut salah dulu, dicoba dulu. Kalau eat verb 2 artinya tetap makan. Nah, be eaten, that's right. Atau eaten aja. Kalau dia berdiri sendiri artinya nanti yang dimakan. Bedanya kalau be eaten itu dia jadi predikat ya, teman-teman. Contohnya I am eaten, saya dimakan. Tapi kalau eaten itu nggak bisa jadi predikat, artinya yang dimakan. Nah, hati-hati kalau have eaten artinya telah memakan. Itu bukan to be ya. Have eaten itu bukan to be. Have verb 3 itu bukan to be, teman-teman. Oke. Jadi anggotanya to be itu cuma is, am, are, kemudian was, were. Nah, sebenarnya ada lagi, tapi nanti kita bahas di hari ke-7 ya. Untuk sekarang yang perlu teman-teman ketahui, to be itu ini aja. Is, am, are, was, were. Itu to be. Selain itu bukan to be. Seperti itu. Sebenarnya ada lagi, yaitu ini teman-teman. Be itu juga to be. Been itu juga to be. Being itu juga to be. Nah, kalau teman-teman menemukan ini, is, am, are, was, were, be, been, being ini, kalau diikuti verb 3 setelahnya, itu pasif. Artinya nanti di. Tapi selain is, am, are, was, were, be, been, being, diikuti verb 3 setelahnya, itu bukan pasif ya, itu aktif. Seperti itu. Jadi kalau I have eaten, itu artinya saya sudah makan. Bukan saya dimakan. Ya. I have eaten itu saya sudah makan. Tapi kalau I am eaten, saya dimakan. Jadi bedanya di situ. Ya, jadi to be diikuti verb 3 itu pasif. Selain to be verb 3 atau verb 3 aja, itu aktif semuanya. Makanya tadi di awal saya bilang, kata kerja itu semuanya aktif, kecuali be verb 3 dan verb 3 yang berdiri sendiri. Bedanya kalau be verb 3 itu predikat, kalau verb 3 yang berdiri sendiri itu bukan predikat. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan lagi mungkin? Atau gini deh, sebelum saya mau menyimpulkan sedikit, saya mau menghilangkan layar ya. Nah, saya mau menganalogi teman-teman. Misalnya saya mau menggunakan kata kerja apa ya? Misalkan membutuhkan. Misalnya ada kata kerja membutuhkan, ya. Nah, kalimatnya misalnya saya bilang seperti ini. Guys, saya membutuhkan. Kalimat ini sudah selesai belum, teman-teman? Not yet. Belum. Not yet ya. Pasti nanti ada pertanyaan membutuhkan apa. Nah, berarti membutuhkan ini butuh objek. Oke. Nah, berarti misalnya nih, saya membutuhkan gunting. Sorry, gunting. Nah, itu objeknya gunting tersebut. Oke. Nah, nanti kalau ditranslate ya, I need scissors. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian bisa nggak saya bilang gini, teman-teman? Gunting dibutuhkan oleh saya. Bisa nggak? Enak nggak didengar? Gunting dibutuhkan. Bisa ya? That's right. Oke, good. Jadi nanti kalau ditranslate bagaimana? Gunting dibutuhkan oleh saya. Bahasa Inggrisnya gimana? Scissor. Selalu jamak ya? Yes, Selalu jamak. Berarti pakai to be-nya? are needed Betul. by me. Kalau scissors jamak berarti pakainya are, teman-teman. Ada beberapa kata benda dalam bahasa Inggris itu selalu jamak. Contohnya gunting, celana, contohnya lagi sandal itu ya, itu harus jamak. Karena mereka nggak mungkin satu-satu dipakainya. Harus satu pasang atau dua itu harus. Makanya dia langsung jamak. Jadi, scissors are needed by me. That's right. Nah, sekarang saya mau ganti kata kerja, teman-teman. Kata kerjanya adalah apa ya? Misalnya berenang. Misalnya kata kerjanya adalah berenang.
Saya berenang. Kalimat ini sudah selesai belum, teman-teman? Saya berenang. Sudah. Sudah ya? Enak nggak kalau saya bilang, saya berenang dia? Enggak. Nggak enak ya? Berarti berenang ini nggak butuh objek, teman-teman. Oke? Nah, berarti bahasa Inggrisnya adalah I swim. Betul. Nah, boleh nggak ini dipasifkan? Coba, bisa nggak dipasifkan, teman-teman? Enggak. Alasannya kenapa? Ada yang tahu? Enggak enak aja. Terus tadi ketentuannya kalau dia nggak butuh objek. Betul. Kalau kata kerja itu nggak butuh objek, maka tidak bisa dipasifkan. Ya, teman-teman. Jadi kita nggak bisa bilang direnangi oleh saya. Nah, kalau kita bilang direnangi oleh saya, nanti subjeknya hilang. Ada pertanyaan siapa yang direnangi oleh saya atau apa yang direnangi oleh saya, kayak gitu. Sedangkan kalimat itu selalu butuh subjek dan predikat. Kalau nggak ada subjeknya nggak bisa jadi kalimat seperti itu. Kecuali kalau misalnya air saya yang di ember direnangi kucing atau direnangi apa kayak gitu, bisa nggak ya? Bisa. Jadi gini, swim, teman-teman, itu artinya ada dua ya. Bisa berenang, itu nggak butuh objek. Oke. Yang kedua ada juga artinya adalah apa itu lagunya I'll swim I climb every mountain, swim every ocean. Nah, itu swimnya artinya adalah mengarungi, teman-teman. Jadi swim itu juga bisa artinya mengarungi ya, bukan cuma berenang. Kalau mengarungi dia bisa jadi dikasih objek. Seperti itu. Karena beberapa kata kerja, contohnya start, teman-teman. Start itu punya dua arti. Bisa artinya mulai, bisa artinya memulai. Stop misalnya, stop itu bisa artinya berhenti, bisa artinya menghentikan. Nah, kalau artinya berhenti dia nggak butuh objek, kalau menghentikan butuh objek, sama kayak swim. Kalau swim yang artinya berenang itu apa namanya? Dia nggak butuh objek. Jadi kalau misalnya tadi I'll swim every, atau saya tulis aja ya biar teman-teman nggak membayang-bayangkan. Ini saya geser ke atas dulu. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Dari lagunya Callum Scott itu ya, I'll climb every mountain, I'll swim every ocean. I will swim every ocean. Ini artinya adalah saya akan mengarungi setiap lautan. Nah, ini bisa dipasifkan. Ada yang bisa memasifkan ini, teman-teman. Jangan takut salah. Jadi aturan membuat kalimat pasif dari kalimat aktif adalah kita rubah objeknya menjadi subjeknya. Oke. Jadi every ocean diarungi. Diarungi itu berarti will-nya ditulis dulu. Baru to be verb 3. Jadi swim-nya itu harus kita rubah menjadi be verb 3. Jadinya be swam. Be swam by me. Jadinya every ocean will be swum by me. Setiap samudra atau setiap lautan akan diarungi oleh saya. Seperti itu. Dapat ya, Miss? Kalau air ditimba direnangi oleh saya, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia enak didengar, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu nggak bisa. Nah, kemudian ada yang tanya, kenapa bukan I am swim? Nah, ada yang tahu nih, kenapa kok kita nggak boleh pakai M, teman-teman? Bukan I am swim, tapi I swim. Ada yang tahu? Jangan takut salah. Karena dia double verb. Ya, nanti double predikat. Iya. Iya, betul. Jadi double verb atau double predikat ya. M itu kan dia atau gini, auxiliary M itu nggak boleh gandeng verb 1, teman-teman. Karena verb 1 ya fungsinya sebagai predikat. M juga sebagai predikat, nanti dua-duanya jadi predikat, double. Nah, to be itu dipakai ketika di kalimat itu sudah tidak ada predikatnya. Karena kalimat selalu butuh predikat, maka dicarikan predikat yang nggak butuh, yang nggak punya arti, yaitu to be itu. Contohnya saya baik-baik saja. Baik-baik saja itu bukan kata kerja, teman-teman, itu kata sifat. Keadaan itu sifat. Ya, makanya bilangnya I am fine, bukan I fine. Nah, tapi kalau saya mencintaimu, itu bukan I am love you, tapi I love you. Itu yang sering sekali teman-teman dengar dalam bahasa Inggris ya, dan mungkin teman-teman familiar. Jadi kenapa kok bukan I am swim? Karena kita nggak bilang I am love you. Jadi swim sama love itu satu keluarga, teman-teman. Dia adalah kata kerja. Kalau pakai kata kerja bentuk asli atau verb 1, jangan ditambahkan to be sebelumnya.
nanti jadi double predikatnya. Seperti itu. Ya, judulnya You Are the Reason ya, teman-teman, dari Callum Scott. Jadi kadang kita bisa belajar bahasa Inggris itu dari lagu juga. Oke, tapi hati-hati. Kadang di lagu itu juga grammarnya ngaco. Ya, contohnya di lagunya Justin Bieber. Itu ada my mama don't like you, I she likes everyone. Sebenarnya kan mama itu tunggal, harusnya pakainya doesn't, bukan don't. Tapi di lagunya Justin Bieber itu dia pakai don't. Nah, apakah Justin Bieber salah? Jawabannya tidak salah, teman-teman. Karena grammar itu sebenarnya tidak penting. Ya, itu hanya kalau kita mau dihormati orang aja. Biar kalau bahasa kita baik dan sopan, itu orang akan respect sama kita. Nah, di situ di lagu itu Justin Bieber mau akrab sama yang mendengarkan lagu itu. Kayak gitu. Jadi dia grammarnya memang nggak terlalu dibakukan. Jadi biar lebih akrab aja kalimatnya seperti itu. Dan alasan kedua adalah kalau my mama don't like you while she likes everyone, itu don't-nya kita jadi ganti does, itu nanti jadi dangdut, teman-teman. Jadinya my mama doesn't like you. Nah, jadi nggak enak kayak gitu. Jadi makanya seniman itu mereka punya namanya pokoknya kalau di Indonesia kan itu pengecualian apa ya, saya lupa, teman-teman. Saya dulu belajar itu di waktu kuliah 2012, sekarang udah lupa namanya kayak gitu. Intinya di lagu itu ada beberapa yang kita bisa pelajari, tentunya vocab, grammar, tapi grammar jangan selalu belajar dari lagu, seperti itu. Nah, ada yang membenarkan I am swimming, boleh. Nah, kalau I am swimming bisa, bukan I am swim. Kenapa? Karena swimming, verb ing, itu bukan kata kerja, teman-teman. Dia sudah berubah kelas katanya. Oke, walaupun aslinya kata kerja ditambahkan ing. Tapi verb ing itu nggak bisa jadi predikat kalau dia berdiri sendiri. Makanya ditambahkan to be. Jadinya I am swimming, supaya ada predikatnya. Seperti itu. Lagu itu ada unsur seni, jadi ngepasin lirik sama beat aja, betul. That's right. Itu ya tadi yang saya bilang, kalau jadi das nanti jadi dangdut, teman-teman, lagunya. Nggak pas sama genre yang dibawakan sama Justin Bieber. Grammar sama seperti bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Ya, betul. Artinya grammar itu adalah tata bahasa. Jadi supaya bahasa kita baku. Contoh nih, kita kan biasanya bilang, ini laptop siapa? Ada juga yang lebih baku, teman-teman. Milik siapakah laptop ini? Nah, itu lebih baku. Tapi kalau sama temen ya masa kita ngomong seperti itu. Milik siapakah laptop ini? Malah kedengaran canggung, right? Itulah grammar itu dipakai ketika hanya kita ketemu sama orang yang sopan. Maksudnya yang kita pengen dihargai, misalnya orang itu adalah profesor kita. Kan nggak mungkin kita so akrab sama profesor. Bro, lagi udah makan belum? Kan nggak mungkin, teman-teman. Kayak gitu. Jadi kita baru pakai grammar yang tepat, yang benar kayak gitu. Tapi kalau sama temen itu udah biasa aja, salah grammar nggak masalah, yang penting bisa dipahami kayak gitu aja. Kemudian ada pertanyaan lagi, verb ing tidak bisa jadi predikat, selalu seperti itu ya Mister. Predikat berarti verb asli ya. Ya, masih ingat ada 3 jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Itu materi hari pertama. Ya, ada verb itu yang bisa jadi predikat. Saya tulis dulu ya di chat. Bisa jadi predikat. Itu adalah verb 1 atau verb SIS. Ini tolong ditulis ya, teman-teman. Tapi nanti juga nggak apa-apa sih. Tapi di screenshot dulu biar nggak hilang. Kemudian verb 2, kemudian auxiliary plus verb. Maksudnya biar nggak hilang dan teman-teman biar nggak nanti pertemuan keempat tanya ini lagi. Misalnya pertemuan kelima tanya ini lagi. Jadi mengulang-ulang materi yang sudah kayak gitu. Ada juga kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat apa aja? Yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1. Ini tidak bisa jadi predikat. Seperti itu. Nah, ini sudah kita pelajari hari pertama kemarin. Untuk membedakan, makanya saya menghindari penyebutan subjek verb itu, takutnya nanti ketika teman-teman menemukan verb ing dianggap predikat. Verb 3 berdiri sendiri dianggap predikat. Takutnya seperti itu aja. Ya, makanya saya nyebutnya subjek predikat. Karena tidak semua verb bisa jadi predikat. Karena scissors itu jamak, jadi pakai are. Betul, teman-teman. Ada beberapa kata benda yang dalam bahasa Inggris itu selalu jamak. Namanya kalau teman-teman penasaran mau nyari di Google, itu namanya adalah paired nouns. Jadi kata benda yang dipasangkan. Contohnya gunting itu nggak bisa dipakai kalau cuma satu, teman-teman.
Kalau sebuah gunting berarti gimana, Mister? Itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa, tapi kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa. Berarti ada nggak sebuah gunting berarti scissors. Scissors gitu. Tetap Atau pakai scissors. Oke, atau kita cek ya di kamus ya teman-teman. Karena saya sendiri juga belum pernah ngecek itu, tapi kalau kita analogi, atau kita cek dulu ya, kita cari kata scissor yang nggak ada S-nya teman-teman. Layar teman-teman sudah ganti ke kamus Sudah. atau Mas sudah ya? Nah, kalau kita tulis scissor tadi tanpa S, kamus nggak nemu. Dia tanyanya, did you mean, apakah yang kamu maksud itu scissors, ada S-nya teman-teman. Berarti memang dia dari lahir ada S-nya. Nah kemudian kalau kita lihat, scissors itu dia kelas katanya adalah kata benda, dan dia itu plural atau jamak. Jadi nggak ada a scissors, nggak ada teman-teman. Adanya adalah a pair of scissors. Jadi yang ditunggalkan itu pairnya. Sepasang artinya. Jadi sepasang gunting. Karena gini, gunting itu nggak bisa dipakai kalau cuma satu bagiannya aja, satu pisaunya aja, harus dua supaya dia dinamai gunting kayak gitu. Jadi kalau ada benda yang dibuat dari parts atau bagian-bagian yang sama tapi dibutuhkan dua-duanya gitu, contohnya gunting, celana, kan celana nggak mungkin kita beli celana, Pak beli celana, aduh Pak saya nggak mau yang sebelah kanan, sebelah kiri aja terus kita sobek, itu nggak boleh kayak gitu. Nah contoh lagi ini, ada gambar ini teman-teman. Misalnya ada flip-flops atau sandal atau apa ini namanya ya. Nah, sandal itu juga bahasa Inggris ya, teman-teman. Oh, kalau sandal bisa. Non countable by hands leather. Contohnya ya, kita lihat. Sandal. Nah, sandal pun kalau oh enggak, dia bisa tunggal, teman-teman. Karena dia bisa terpisah ya. Kita kembali ke scissors tadi. Coba kita lihat contohnya yang pakai scissors saja. Nah, ini after they had to cut her nuts with nail scissors, bukan with a nail scissors. Tapi nggak ada e-nya, nggak ada sebuahnya ya. Coba cari scissors yang sebagai subjek, ada nggak di sini? Nggak ada teman-teman. Scissors contohnya di sini yang sebagai subjek. Maksudnya biar teman-teman tahu predikatnya itu apakah jamak, apakah tunggal. Tapi di sini sudah dijelaskan ya. Gunting itu plural teman-teman, jamak. Jadi dia nggak bisa tunggal. Sebuah gunting dalam bahasa Inggris nggak ada. Kayak gitu. Gimana, mungkin ada pertanyaan lagi? Kadang kita ini harus mengikuti budaya bahasa yang kita pelajari. Contohnya kalau yang saya tahu bahasa Inggris itu ada banyak contohnya penggunaan to be, predikat itu harus kata kerja. Kalau ada kata sifat sama kata benda itu harus dibalik. Nah, itu perbedaan bahasa Inggrisnya sama bahasa Inggris. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Silakan, sepertinya. Lanjut, Mister. Lanjut ya, oke. Sorry. Baik, kalau gitu kita lanjut. Nah, sekarang kenapa sih tadi kan gini, kata kerja yang butuh objek itu dia bisa aktif, bisa pasif, sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek itu dia hanya bisa aktif, teman-teman. Nggak bisa, dia nggak punya bentuk be verb 3 atau verb 3 di dalam kalimat. Oke, alasannya gini, karena kata kerja yang perlu objek itu memang selalu ada objek setelahnya. Ya, dan aturan membuat kalimat positif, maksud saya aturan membuat kalimat pasif dari kalimat aktif itu objeknya nanti dirubah menjadi subjek. Oke, misal nih saya menggunakan kata kerja produce sebagai contoh. Kalimatnya berbunyi, some trees produce resin in large quantities. Artinya beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Nanti kalau dipasifkan, objeknya di situ kan resin di situ. Ini kalau dijadikan kalimat pasif, resinnya, objeknya itu pindah jadi subjek. Dia berubah menjadi subjek. Jadinya resin is produced. Nah, kalau dipasifkan harus ada to be verb 3 kalau di predikat. Ya, jadi resin is produced by. Nah, kalau di kalimat pasif atau kata kerja itu kalau sudah dipasifkan, teman-teman, dia tidak boleh ada objeknya. Oke, saya ulangi lagi. Kata kerja yang butuh objek, kalau sudah dipasifkan, dia tidak boleh ada objeknya. Makanya di situ dikasih preposisi by. Right?
Nah, nanti kalau diartikan, resin itu dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Seperti itu. Nah, bandingkan dengan, sepertinya ada pertanyaan. Min, kalau penggunaannya was dan dipasifkan berarti hal lampau ya. Min, kalau penggunaannya was dan dipasifkan berarti hal lampau. Ya, betul. Tapi yang bisa dipasifkan itu kata kerja yang butuh objek ya, teman-teman. Kalau to be itu dia nggak butuh objek. Jadi misalkan ada was nih, mau kita pasifkan itu nggak bisa. Tapi kalau di lampau mau pakai pasif itu pasti pakai to be. Nah, kalau nggak pakai was ya pakainya were. Seperti itu. Contohnya, kemarin saya dipanggil Mr. P. Berarti bahasa Inggrisnya I was called by Mr. P yesterday. Nah, misalnya seperti itu. I was called by Mr. P yesterday. Kenapa pakai was bukan pakai am? Karena ada kata yesterday. Itu lampau. Kalau lampau nggak bisa kita pakai is, am, are. Ya, pakainya adalah was atau were. Tergantung subjeknya. Seperti itu. Oke, sekarang bandingkan dengan kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Nah, kenapa kok kata kerja yang kalau diartikan itu tidak butuh objek itu tidak bisa dipasifkan, alias dia selalu aktif? Misalnya saya menggunakan kata kerja fall. Contoh kalimatnya adalah, in 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Kalau diartikan di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, di situ ada kata jatuh. Setelahnya nggak ada objeknya. Ini nggak bisa dipasifkan. Kenapa? Karena nanti nggak ada yang dirubah menjadi subjek. Sedangkan kalimat itu selalu membutuhkan subjek. Kalau diartikan pun nanti nggak enak. Di tahun 1992 dijatuhkan oleh Afghanistan ke Taliban. Kan nggak enak juga, teman-teman. Didengar itu kayak rancu gitu. Tapi secara teori itu tadi ya, kenapa kok dia nggak enak? Karena kata kerja yang tidak perlu objek, dia tidak bisa pasif. Jadi teman-teman nggak akan pernah menemukan ada kata, tapi fallen itu ada, teman-teman. Dia kata sifat, dia bukan kata kerja nanti. Misalnya teman-teman bilang kalau fallen angel, itu apa ya, kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu malaikat yang dikutuk kayak gitu. Atau malaikat yang bukan jatuh ya, artinya apa ya. Pokoknya dia fallen angel itu apa bahasa Indonesia saya nggak tahu. Tapi kurang lebih artinya itu, malaikat yang dikutuk sama Tuhan kayak gitu. Atau dibuang bisa kalau secara konteks ya. Kadang kita mengartikan itu dari konteks, teman-teman, bukan dari arti kata per kata. Karena fallen itu kalau diartikan kata per kata kan jatuh. Nah, alasannya itu tadi ya. Jadi kenapa kok kata kerja yang kalau diartikan tidak butuh objek itu hanya bisa aktif alias tidak bisa pasif? Karena dia nggak ada objeknya, nggak ada yang dirubah jadi subjek nanti. Sedangkan kalimat itu selalu butuh subjek. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya, sebelum ke latihan. Nah, caranya sama nih. Kita cari predikat dulu. Kalau kita lihat di setelah titik-titik, itu teman-teman menemukan kata discuss. Ini yang saya maksud. Kata kerja yang berakhiran dengan ed, itu bisa saja dia verb 2. Kalau verb 2 berarti predikat ya, teman-teman. Bisa saja dia verb 3, karena verb 2 dan verb 3 itu secara fisik atau secara wujud dia sama. Nah, sekarang cara membedakannya gimana? Cara membedakannya kita harus tahu dulu arti kata dasarnya, yaitu verb satunya. Nah, discuss itu artinya adalah membahas, teman-teman. Atau mendiskusikan. Membahas atau mendiskusikan itu butuh objek atau enggak? Butuh ya, karena nggak mungkin kita hanya bilang, teman-teman hari ini kita akan membahas. Pasti teman-teman tanya membahas apa, Sir? Kalau nggak gitu nungguin. Kayak gitu. Jadi membahas itu butuh objek. Pertanyaan kedua saya, setelah discuss, di situ ada objek nggak, teman-teman? The board of director. Sorry? Nah, the board of directors itu memang objek atau kata benda ya. Tapi sebelumnya ada kata by. Jadi objek ini bukan miliknya kata kerja, teman-teman. Tapi itu miliknya preposition. Nah, yang saya bilang kemarin, kalau ada objek dimakan oleh preposition atau sebelumnya ada prepositionnya, itu kita harus tarik menjadi satu kesatuan, satu garis. Nah, ini berubah kelas katanya menjadi keterangan.
Kenapa kok gitu, Sir? Contoh ya, saya pakai contoh aja karena kalau teori nanti ya sebenarnya sudah saya kasihkan. Preposisi ditambahkan objek setelahnya menjadi keterangan. Kenapa alasannya seperti itu? Kita pakai contoh. Misal saya punya kata gelas. Contoh dulu ya, teman-teman. Kata gelas. Gelas itu kata apa, teman-teman? Kalau kita kelas katakan itu kata kerja kah? Apakah kata benda kah? Apakah kata ganti? Ya, gelas itu Kata benda. betul kata benda ya, karena dia ada wujudnya. Dia bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Itu adalah benda, teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau benda itu di dalam kalimat akan saya buat bunyinya seperti ini. Saya menaruh air di dalam gelas. Nah, ini kalau di bahasa Inggris kan boleh menaruh itu menuangkan juga boleh, tapi menaruh langsung juga boleh. Misalkan I put water in, boleh into juga nggak apa-apa. Kalau into berarti menaruhnya sedang ke dalam, kalau in di dalam ya. In di dalam gelas itu misalnya, in the glass. Nah, pertanyaan saya, subjek kalimat ini yang mana? I. Subjeknya adalah I, itu yang kita pengen omongkan. Jadi saya pengen ngomongkan diri saya sendiri. Saya menaruh air di dalam gelas. Ya berarti saya nyeritain diri saya sendiri. Itu subjeknya. Predikatnya yang mana, teman-teman? Put. Put. Betul. Put itu adalah predikat. Water sebagai apa di situ? Objek. Betul, objek. Nah, pertanyaan saya setelahnya, in the glass. Di dalam gelas. Itu posisinya dia sebagai apa? Keterangan. Lebih tepatnya keterangan apa, teman-teman? Di dalam gelas itu keterangan kan ada banyak. Keterangan waktu, keterangan cara, keterangan tempat. Betul, atau adverb of place ya, teman-teman. Nah, itu adalah alasan kenapa kalau ada kata benda sebelumnya dimakan oleh preposisi, itu harus ditarik jadi satu kesatuan, dia menjadi keterangan di dalam kalimat itu. Fungsinya seperti itu. Itu memang fungsi kelas kata preposisi. Nanti kita pelajari di hari ke-7. Seperti itu. Jadi by the board of directors itu dia menjadi keterangan, teman-teman. Kalau kita kembali soal ya. Dan keterangan itu nggak bisa jadi objek. Seperti itu. Berarti bisa dibilang kalimat ini tidak punya, discuss di sini tidak punya objek. Nah, kalau ada kata kerja yang butuh objek, tapi nggak ada objeknya, berarti itu artinya bukan membahas. Karena nggak enak nanti misalnya saya membahas oleh para direktur, kan nggak enak. Lebih enak saya dibahas oleh para direktur. Oke, jadi ini bukan verb 2, teman-teman. Ini pasif. Ya, dia adalah verb 3 yang saya bilang tadi. Verb 3 yang berdiri sendiri itu pasif dan dia bukan predikat ya. Berarti ini bukan predikat. Kita tarik ke belakang lagi, kita cari predikat dulu. Karena pencarian kita adalah predikat dulu. Nah, di situ ada auxiliary kata kerja, auxiliary verb. Was proposed, berarti ini predikatnya. Ya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman ini intermezzo aja. Predikatnya ini aktif atau pasif, teman-teman? Pasif. Pasif ya, betul. Karena dia berupa to be, yaitu was, diikuti verb 3. Nggak mungkin ini verb 2, teman-teman. Karena to be kalau ketemu verb 2 nanti double predikatnya. Dan soal nggak mungkin salah. Oke, yang bikin asli orang sana, right? Jadi ini bukan be verb 2 tapi be verb 3. Nah, kalau to be verb 3 itu predikat dan dia pasif. Nah, subjeknya adalah it ya, teman-teman. Sebelumnya subjek itu ada conjunction when. Nah, berarti di titik-titik kita butuh apa? Kalau di soal teman-teman menemukan CSP atau conjunction subject predikat, berarti yang hilang apa, teman-teman? Subjek. Subjek. Subjek Masa cuma predikat. Betul, subjek dan predikat ya, teman-teman. Karena kalau ada conjunction, terutama conjunction yang selain fan voice, maka subjek predikatnya nggak boleh cuma satu. Ya, kalau kita cuma masukkan subjek aja, kita masih kehilangan predikat. Seperti itu. Karena verb 3 tadi nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Ada 3 jenis kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, kemudian verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan to verb 1. Itu nggak bisa jadi predikat. Dan itu nanti teman-teman akan menemui entah di soal, entah di jawaban. Jadi tantangannya adalah menentukan apakah dia predikat atau bukan. Ya. Nah, kebetulan di setelah titik-titik di situ kita sudah dikasih verb 3. Dan kita butuh predikat. Dia pasif tadi ya. Supaya dia pasif dan predikat, masih ingat pasif dan predikat tadi bentuknya apa?
rumusnya maksud saya. Bentuk atau rumusnya bagaimana teman-teman? Contohnya dimakan tadi. Makan kan eat. Kalau dimakan di dalam predikat jadinya? Ya, be verb 3 ya. Berarti di sini kita di predikat hanya perlu memasukkan to be-nya saja. Karena sudah ada verb 3-nya, teman-teman. Supaya ini nanti verb 3-nya yang berdiri sendiri menjadi predikat. Harus dimasukkan auxiliary. Nah, karena pasif ya auxiliary yang bisa hanya to be verb 3. Nah, berarti cari subjek dan to be di pilihan ganda. Oke, kita cek satu-satu. Yang alpha ada subjek the problem. Tapi tidak ada to be ya, teman-teman. Had itu walaupun dia auxiliary tapi beda keluarga dengan to be. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo ada subject the problem. Nah, ada predikat is. Itu auxiliary dari to be ya. Jadi kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau alpha tadi sudah salah ya, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subject the problem. Nah, hati-hati di belakang itu ada keluarganya to be, teman-teman. Yaitu been. Ya, walaupun ada had tapi nggak apa-apa. Yang penting ada to be-nya aja. Itu nanti jadi predikat. Nah, berarti kemungkinan Charlie juga bisa ya. Kalau yang delta ada subject the problem. Nah, tapi tidak ada to be-nya. Has itu bukan keluarganya auxiliary to be. Jadi jawaban pilihannya ada 2. Kalau nggak bravo ya Charlie. Seperti itu. Nah, ya betul. Jadi kalau auxiliary verb itu, auxiliary verb 3 itu predikat. Bahkan kalau teman-teman menemukan auxiliary, fix dia hanya bisa menjadi predikat. Tapi auxiliary itu harus ada verb gandengannya ya, teman-teman. Auxiliary nggak bisa menjadi selain predikat. Nah, berarti antara Bravo sama Charlie. Nah, kalau teman-teman menemukan ada 2 jawaban yang bisa jadi jawaban. Nah, teman-teman cek bedanya apa. Yang Bravo di situ pakai is itu dipakai di present atau fakta ya, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie auxiliary pertamanya itu menggunakan had. Yang mana dia dipakainya di lampau. Oke, nah berarti bedanya hanya present sama past. Fakta sama lampau. Untuk mengetahui present atau past yang diperlukan di titik-titik, kita lihat predikat kedua. Ya, predikat kedua tadi dia menggunakan was. Was itu dipakai di lampau, teman-teman. Maka sebelumnya conjunction when itu tensesnya harus sama, waktunya harus sama. Kalau lampau ya harus dengan lampau. Berarti jawabannya yang Charlie. Ya, kalau yang Bravo ini salahnya karena dia present. Sedangkan tadi kita butuhnya past. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, the problem had already been discussed by the board of directors when it was proposed again by the supervisors. Kalau diartikan, masalah tersebut sudah dibahas oleh para direktur ketika dia diangkat kembali atau diajukan kembali oleh para supervisor. Seperti itu. Nah, dari contoh pertama nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Gak ada ya, atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung unmute saja, atau boleh di chat, nggak apa-apa. Nah, kita lanjut ke contoh kedua, teman-teman. Kalau masih ada, sebentar, saya lupa, ada contoh kedua nggak? Ternyata masih ada. Caranya sama, kita cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ nggak ada kata kerja sebagai predikat, berarti di titik-titik di sini harus kita masukkan predikat ya. Cari dulu subjeknya. Nah, di depan ada kata much of the carnage. Ini artinya adalah banyak perburuan atau banyak pemusnahan atau banyak pembunuhan. Seperti itu. Nah, ini subjeknya ya. Berarti kita hanya butuh predikat saja. Nah, sayangnya di pilihan A, B, C, D semuanya ada auxiliary dari keluarga modal. Yang saya bilang tadi teman-teman, kalau nemu auxiliary, fix itu predikat. Cuman auxiliary itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja lain. Ya, jadi harus ada kata kerja lain setelahnya. Nah, dia di sini setelahnya ada kata kerja commit. Ada yang tahu artinya commit, teman-teman? Atau kalau teman-teman tidak familiar dengan commit, saya pakai sinonimnya. Sinonimnya commit itu do. Ada yang tahu artinya do? Melakukan. Betul. Do itu artinya melakukan. Commit juga artinya melakukan, teman-teman. Ya, bedanya kalau do itu melakukan sesuatu yang positif boleh ya. Tapi kalau commit itu melakukan sesuatu yang negatif. Contohnya melakukan kriminalitas, committed crime, melakukan bunuh diri, commit suicide.
dan seterusnya. Jadi commit itu untuk kata kerja melakukan tapi sesuatu yang negatif. Contohnya commit hoax, melakukan hoax atau pembohongan. Seperti itu. Nah, melakukan itu butuh objek nggak, teman-teman? Iya, Mister. Iya, betul ya. Modal verb 1 ya, modal gandengannya verb 1, Miss. Dan commit tadi butuh objek ya, teman-teman. Nah, pertanyaan saya nih, yang alpha itu bisa nggak jadi jawaban, teman-teman? Bentuknya benar nggak dia? Kalau commit tadi butuh objek, berarti yang alpha ini betul nggak bentuknya? Enggak. Enggak ya, karena nggak ada objeknya. Must commit itu kalau diartikan harus melakukan atau pasti melakukan. Nah, harus melakukan oleh, kan nggak enak. Harus melakukan apa? Baru diikuti preposition. Berarti yang alpha ini sudah pasti salah, teman-teman. Secara bentuk dia udah nggak mungkin, karena udah salah. Commit butuh objek, tapi nggak ada objeknya. Oke, kalau yang Bravo must be committed, itu aktif atau pasif? Pasif. Pasif ya, betul. Karena ada auxiliary to be, walaupun setelahnya modal ya. Pokoknya ada to be, gandeng sama verb 3, fix itu pasif, teman-teman. Pokoknya ada to be, verb 3 itu pasif. Nah, pasif boleh nggak punya objek? Masih ingat nggak tadi? Pasif boleh nggak punya objek? Nggak boleh ya, that's right. Ingat-ingat teman-teman, pasif itu tidak boleh punya objek. Jadi kata kerja yang perlu objek atau butuh objek itu bisa dipasifkan. Tapi kalau sudah dipasifkan, dia nggak boleh punya objek lagi. Karena objeknya sudah pindah jadi subjek, teman-teman. Dan subjeknya tadi pindah menjadi keterangan. Seperti itu. Karena ada preposition by-nya ya. Nah, sedangkan karena kan pasif tidak butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik itu ada kata benda, teman-teman. Uncaring hunters, artinya para pemburu yang tidak peduli. Oke. Nah, berarti Bravo nggak bisa ya, karena pasif tidak boleh punya objek. Kalau yang Charlie must have committed, itu aktif atau pasif? Pasif. Masih ingat pasif tadi rumusnya apa? Be plus verb 3. Nah, to be-nya yang mana di situ? Have. Have bukan to be. Jadi to be itu is, am, are, was, were, be, been, being. Have nggak ada. Have bukan keluarganya to be ya, teman-teman. Dia beda dengan to be. Walaupun sama-sama auxiliary, tapi dia bukan to be. Yang saya bilang tadi, have eaten itu artinya bukan dimakan, tapi sudah memakan. Dia aktif. Nah, Charlie ini aktif dia. Seperti itu. Jadi pasif gak perlu objek, lalu diganti keterangan. Jadi D, karena ada by sebagai keterangan. Ya, jawabannya adalah yang delta. Betul, teman-teman. Tapi alasannya bukan itu ya. Alasannya gini. Yang Charlie itu secara struktur betul. Karena ada objek juga. Dan dia aktif. Aktif butuh objek. Commit ya. Nah, yang delta juga betul. Dia pasif. Tapi ada by-nya, preposition. Itu bukan jadi objek nanti. Nah, kalau ada seperti ini, mau nggak mau teman-teman harus mengecek subjeknya. Kan tadi saya bilang, kenapa dinamai kata kerja aktif? Karena si subjek yang melakukan predikatnya. Oke, nah subjeknya tadi adalah carnage, artinya perburuan atau pemusnahan. Nah, perburuan itu dia benda mati, teman-teman. Benda hidupnya adalah pemburu. Pemburu itu benda hidup. Tapi benda matinya adalah perburuan. Nah, benda mati itu nggak bisa melakukan. Bisanya dilakukan. Maka kita butuhnya yang pasif. Jawabannya adalah yang delta. Berarti ini lewat makna. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, banyak dari perburuan atau pemusnahan gajah, jerapah, dan kucing-kucing besar pasti telah dilakukan oleh para pemburu-pemburu yang tidak peduli. Seperti itu. Nah, dari dua contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Sebelum kita ke latihan soal ya. Saya masih bingung kenapa D, Mister. Kalau Mister Yafi kira-kira jawabnya yang mana? Saya jawabnya D, Mister, karena berdasarkan feeling aja enak yang D gitu. Boleh dengan cara itu. Jadi, tapi gini, yang saya bilang tadi ya teman-teman, yang saya bilang kemarin, jadi gini, saya pun ketika ngerjakan, saya juga pakai feeling, tapi teorinya yang saya berikan ke teman-teman. Feeling atau insting itu adalah tahap di mana teman-teman sudah tidak perlu terlalu mikir. Nah, tapi itu ada tahapnya. Maksudnya tahap itu gini, jadi teman-teman nanti akan ada
suatu ketika teman-teman mengerjakan soal struktur itu nggak ada 1 detik udah ketemu jawabannya yang mana. Oke, tapi ada tahapnya. Itu pakai insting ya, teman-teman. Tahapnya adalah teman-teman harus sering-sering latihan. Sering-sering melakukan latihan dari yang saya buatkan itu loh. Atau kalau teman-teman ada latihan-latihan soal yang lain, itu bisa juga. Tapi teorinya dari yang di kelas. Nanti kalau kita sudah terlalu sering dengan teori, ya sampai kita muntah-muntah kayak gitu, sudah kita kayak bosen gitu. Lama-lama teori itu udah gampang banget. Jadi di luar kepala. Nanti kita lihat soal aja udah kelihatan. Ini jawabannya ini, kayak gitu. Nah, saya kok Mister. berani bilang seperti ini karena itu yang saya rasakan ketika joki, teman-teman. Kayak gitu, ketika tes-tes itu saya rasakan ternyata gampang banget. Ketika dulu saya pertama ngerjakan TOEFL itu juga kesulitan. Karena belum tahu tips sama triknya dan kurang latihan aja, seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, Mister mau tanya tadi kan? Ya, silakan Miss. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Kalau seandainya di B itu dia ditambah by bisa benar kan? Kalau yang Betul. D. Iya, betul. Kalau misalkan yang alfa by-nya pindah ke B itu bisa jadi jawaban. Oh iya. Itu malah membingungkan ya kalau B sama D sama-sama ada by. Ini Nah, baru jadi bingung ya, Mister. tapi yang kemarin saya bilang, teman-teman. Makanya dicontoh di situ yang Bravo nggak ada by-nya. Seperti itu. Kenapa? Karena nggak mungkin ada 2 jawaban betul, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kalau kita ketika menjawab hilangi istilah seandainya. Karena kalau teman-teman mengandai-andai, di situ pasti ada by-nya betul. Ya berarti itu nggak betul kayak gitu. Ya, karena nggak ada by-nya. Memang kalau ada by-nya betul, tapi sama si pembuat soal itu nggak dikasih by, memang karena itu salah. Kayak gitu. Yang dikasih by cuma 1, yaitu yang delta. Dan teman-teman nggak akan pernah menemukan ada 2 jawaban, misalnya yang Bravo must be committed by, yang delta must have been committed by. Secara grammar itu dua-duanya benar. Kayak gitu, teman-teman. Diartikan pun nanti sama, hanya bedanya ada telahnya sama tidaknya. Kalau yang atas kan pasti dilakukan oleh, berarti masih dilakukan. Kalau yang delta pasti telah dilakukan oleh. Cuma bedanya seperti itu aja. Dapat ya? Jadi ketika teman-teman latihan hindari ini kalau pasti ada by-nya pasti benar. Kalau ini ada is-nya misalnya pasti benar kayak. Hindari teman. Takutnya nanti malah teman-teman memaksakan menjawab itu. Takutnya ya. Karena nggak mungkin ada 2 jawaban betul di satu soal. Kemudian yang 2, sebentar ini saya bingung dari mana tadi. Mister mau tanya tadi kan verb dibagi 2 ya. Ada yang tidak butuh objek. Yang tidak butuh objek itu bisa aktif, bisa pasif. Ya betul. Jadi yang tidak butuh objek itu bisa berbentuk semua, teman-teman. Bisa berbentuk semua bentuk kata kerja, yaitu verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb, verb ing, verb 3, sama to verb 1. Ya, tapi kalau misalkan kata kerja yang tidak butuh objek, ya, dia hanya bisa aktif. Jadi dia tidak punya bentuk verb 3 yang berdiri sendiri, sama to be verb 3 nggak punya. Seperti itu. Semoga bisa sampai ke tahap itu, Mister. Ya, betul. Nah, saya dulu juga ngerasain yang teman-teman rasakan, mumet. Itu pasti ya. Tapi lampaui itu, teman-teman. Jangan sampai teman-teman kalah dengan kemumetan itu, ya. Jadi itu dilampaui. Mumpung masih ada, maksudnya gini, masih ada kelas, teman-teman kalau mau bertanya masih bisa kayak gitu. Karena kalau dari WA itu kurang maksimal. Kadang kata-kata itu kurang puas gitu kalau cuma tulisan, teman-teman. Tapi kalau audio visual sambil menulis sambil menjelaskan itu lebih enak kayak gitu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada kita coba ya ke latihan soal, teman-teman. Jangan takut salah dulu. Waktunya 30 detik, dicoba dulu sebisanya teman-teman. Oke? 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Baik, 30 detik sudah habis. Ada 7 jawaban, yaitu delta dan semuanya menjawab delta.
Ya, betul. Jawabannya delta, teman-teman. Nah, sekarang kita analisa kenapa jawabannya delta. Seperti biasa, cari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary was adapted ya, predikatnya. Jadi auxiliary was diikuti verb 3. Nah, to be verb 3 berarti dia pasif, artinya diadopsi. Karena nggak mungkin kini diartikan mengadopsi sebagai, kan nggak enak. Yang enak itu diadopsi sebagai. Oke. Nah, subjeknya itu judul lagu, yaitu Carry Me Back to Old Virginia, itu subjeknya. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi sudah tidak ada predikat, juga tidak ada conjunction. Artinya kalimat ini sudah lengkap. Oke, nah tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan kata kerja write, artinya menulis. Nah di sini kalau kita mau masukkan kata kerja yang sebagai predikat, maka harus ada conjunction subject sebelumnya. Jadi cari conjunction subject predikat. Nah di pilihan ganda nggak ada teman-teman conjunction subject predikat. Maka pilihan kedua, cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Oke, kalau yang alpha di situ ada was written itu predikat, right? Yang saya bilang di hari kedua kalau nggak salah, ada dua jenis jawaban yang tidak mungkin jadi jawaban benar ketika titik-titiknya di paling depan. Oke, yang pertama, jangan memilih predikat di paling depan. Yang kedua, jangan memilih conjunction fanboys di paling depan. Oke, jadi kalau titik-titiknya di paling depan, ada predikat di awal sudah pasti itu salah, teman-teman. Ada fanboys di awal sudah pasti itu salah. Oke, jadi jangan dipilih. Kemudian yang bravo ada predikat lagi, ada subjek tapi nggak ada conjunction. Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada subjek, predikat lagi nggak ada conjunction, Charlie juga nggak bisa. Yang delta, nah jawabannya delta itu verb 3 itu kalau dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dia tidak bisa jadi predikat. Dan kita memang tidak butuh predikat di situ. Oke, jadi jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, written by James A. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia was adapted as the state song of Virginia in 1940. Kalau diartikan, ditulis oleh James A. Blunt, Carry Me Back to Old Virginia diadopsi sebagai lagu kebangsaan dari Virginia di tahun 1940. Seperti itu. Oke, good job. Kita latih lagi ya. Semakin teman-teman sering berlatih, nanti semakin teman-teman terbiasa. Jadi teorinya nancep kayak gitu. Silahkan dicoba dulu nomor 2. 30 detik dimulai dari sekarang. Jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban fanboys pasti tidak pernah di awal kalimat ya, Mister. Betul. Kemarin bab kedua ya, chapter 2. Bedanya fanboys sama selain fanboys itu tidak bisa muncul di paling awal. Kalau conjunction selain fanboys itu bisa. Kemudian ada jawaban Bravo, Charlie sama Alpha. Oke, kita cek ya. Seperti biasa cari predikat dulu, di situ ada is, subjeknya adalah Indian summer. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda conjunction ataupun predikat lagi. Artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan kata kerja occur, artinya terjadi. Nah, occur itu adalah termasuk ke kata kerja yang tidak butuh objek. Kalau ada kata kerja yang tidak butuh objek, dia tidak punya bentuk verb 3 sama be verb 3. Saya ulang lagi. Kata kerja yang tidak butuh objek, dia tidak punya bentuk be occurred, itu enggak ada ya. Occurred yang verb 3 juga enggak ada. Kalau teman-teman menemukan occurred berdiri sendiri itu pasti verb 2, teman-teman, bukan verb 3. Ya. Karena terjadi pun enggak bisa dipasifkan. Di bahasa Indonesia kan juga bisa diterjadikan, kan enggak enak. Terjadi ya terjadi aja gitu. Jadi dia hanya bisa aktif. Oke. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha occurred itu verb 2 ya yang saya bilang tadi, teman-teman. Kalau ada kata kerja yang tidak butuh objek, kemudian ada ed-nya, pasti dia verb 2, bukan verb 3. Dia aktif dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Itu fungsi verb 2. Nah, di situ kita nggak bisa memasukkan predikat lagi karena nggak ada conjunction. Alpha nggak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo, occurring, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat.
Jadi Bravo kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, occurs itu verb SCS. Nah, verb SCS itu hanya bisa menjadi predikat juga, sama kayak verb 2. Nah, kita nggak bisa memasukkan predikat lagi. Kenapa? Karena tidak ada conjunction. Syarat ada 2 predikat di dalam kalimat, minimal ada fanboys saja untuk menghubungkan 2 predikat tersebut. Tapi di situ nggak ada fanboys ya. Berarti Charlie nggak bisa. Apalagi yang delta, di situ ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction, delta nggak bisa. Ya sudah, berarti jawaban satu-satunya ya yang Bravo, teman-teman. Oke? Mister, Iya. berarti ini occurring, saya bingungnya ya antara A dengan B. Karena saya mikirnya dia butuh adjektif kan, Betul, iya kan? betul. Verb Awkward 3 nggak itu boleh adjektif. ya? Awkward nggak boleh karena dia nggak butuh objek, kata Mister tadi dia nggak mungkin bisa diberikan gitu kan? Betul, karena nggak bisa diartikan juga, Miss. Occurred yang verb 3 itu artinya apa? Nggak ada. Kalau dia berdiri sendiri ya maksudnya. Makanya dia nggak bisa pasif kayak gitu. Dia hanya bisa aktif. Jadi kalau teman-teman menemukan occurred berdiri sendiri, fix itu verb 2, bukan verb 3. Seperti itu. Dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Oke. Nah, kalau tadi masalah adjektif, teman-teman, verb yang bisa jadi adjektif itu ada 2. Yang pertama adalah verb 3, yang kedua adalah verb ing. Namanya present participle sama past participle itu hanya nama, nggak perlu diingat-ingat. Hanya mungkin kalau teman-teman pernah dengar aja ya di grammar, itu adalah kata sifat yang dibuat dari kata kerja. Nah, present participle itu verb ing, artinya aktif. Nanti kalau diartikan yang Oke. Tapi kalau misalkan verb 3 yang berdiri sendiri itu past participle, dia artinya pasif, yaitu yang di. Seperti itu. Nah, karena occur itu tidak butuh objek, dia nggak bisa pasif. Jadi makanya bentuknya yang Bravo. Jadi nanti kalau dibaca, Indian summer is a period of mild weather occurring during the autumn. Kalau diartikan, musim panas suku Indian maksudnya, merupakan sebuah periode cuaca hangat yang terjadi selama musim gugur. Seperti itu. Mister, ini kita berarti harus hafal ya kata-kata yang butuh objek atau enggak. Kalau dinalar takut ngeblank pas real test gitu karena waktunya terbatas juga. Nah, yang saya bilang tadi berkali-kali ke teman-teman dan pasti akan selalu saya bilang ya. Saran saya jangan menghafal. Oke, hilangkan pikiran kalau bahasa Inggris ataupun bahasa apapun ya, teman-teman. Karena saya dari kecil, ini pengalaman saya sharing sedikit, dari kecil sampai SMA itu saya di sekolah agama. Di ABA sampai di MAN ya. Tapi sampai sekarang saya masih kebingungan mengenai bahasa Arab. Nah, bahasa Inggris ini untungnya saya dari kecil dapat dari orang tua. Jadi ibu saya dulu waktu kecil seneng ngajarin saya vocab bahasa Inggris, saya ke bawah sampai gede. Jadi senang bahasa Inggris kayak gitu. Jadi bahasa Inggris itu saya dapatnya bukan dari sekolah, tapi dari game, dari musik, dari film, dari mungkin teman-teman tahu Rich Brian itu dari Indonesia itu. Yang go international, itu bahasa Inggrisnya diakui dunia, teman-teman. Dan dia nggak pernah kursus. Dia belajarnya dari film, dari novel, dari lagu, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi gini, jangan hindari hafalan ya. Saran saya sama. Ketika teman-teman hajar latihan, tidak tahu vocab baru, silahkan buka kamus. Oke. Kelas katanya apa, artinya apa. Seperti itu. Nah, nanti dicatat. Kalau lupa ya tinggal buka lagi. Nanti sering-sering teman-teman membuka, nanti akan lama-lama hafal sendiri. Seperti itu. Minimal itu yang saya rasakan, teman-teman. Kalau dihafal, trust me, belajar akan terasa sangat sulit kayak gitu, sangat berat kayak gitu, teman-teman. Karena otak kita ada kapasitasnya. Belum terbiasa ketemu intransitive verb. Nah, intransitive verb itu kata kerja yang tidak butuh objek ya, teman-teman. Kayak occur ini dan teman-temannya, betul. Nah, nanti teman-teman boleh ditulis juga kalau dapat kata kerja atau verb, ini butuh objek atau tidak. Nah, kayak gitu. Kalau butuh objek namanya intransitif. Kalau butuh objek itu transitif, kalau tidak butuh objek itu intransitif. Kayak tadi Mister yang occurred sempat mikir dia verb 3, tapi ternyata maksudnya verb 2 karena dia intransitif verb. Ya, betul. Dia intransitif verb ya, teman-teman. Mister, kalau jawabannya B, karena di soal sudah ada subjek dan predikat, benar tidak? Betul, Mister. Jadi sudah lengkap predikatnya. Jadi nggak boleh kita masukkan predikat lagi karena tidak ada conjunction. Seperti itu. Gimana? Dapat ya, teman-teman? Nah, ini mungkin Mister tadi malah nggak milih B karena
Nggak Ada apa-apa, Miss. during verb ing terus depannya verb ing lagi apa itu boleh? Nah, Kayak mikir gitu. good. Jadi gini, tidak semua kata yang berakhir dengan ing itu kata kerja ya, teman-teman. Contohnya during ini. During ini memang dari lahir dia punya ing, ya. During ini dia preposition. Artinya selama atau semasa, kayak gitu. Jadi hati-hati, contohnya juga ini ya, kata apa ya, misalnya sing. Sing itu bernyanyi. Nah, tapi kalau ing-nya kita hilangkan, masa cuma huruf S aja? Kan nggak punya arti jadinya kayak gitu. Jadi sing itu malah dia memang dari lahir sudah ada ing-nya, tapi dia kata kerja. Tapi kita bisa bilang singing. Nah, itu bisa karena dari lahir memang sudah ada ing-nya, sama kayak during. Itu kalau kita hilangkan ing-nya, masa cuma dur gitu aja? Kan nggak ada artinya juga kayak gitu. Jadi during itu satu kata, teman-teman. Maksudnya asli dia katanya memang during, itu bukan verb ing, tapi dia preposisi, ya. Dan kalau dapat vocab baru tolong ditulis karena takutnya nanti hilang, teman-teman. Sayang gitu kalau kita dapat sesuatu yang baru, apalagi teman-teman bayar ya. Sayang gitu kalau hilang kayak gitu. Untungnya direkam gitu aja. Jadi nanti teman-teman kalau mau ngecek lagi tapi belum ditulis ya tinggal lihat video, tapi kelamaan kan. Kalau ditulis tinggal buka aja. Oh, gampang kalau udah ada gitu. Nah, untuk masalah masih kesulitan tadi itu wajar, teman-teman. Karena baru ketemu ini ya, baru dapat ini mungkin. Karena yang saya jelaskan kemarin, saya tidak pakai buku, teman-teman. Karena menurut saya buku lebih sulit lagi, ada 60 skill. Nggak cukup pertemuan kita untuk mempelajari 60 skill kayak gitu. Jadi saya pakai metode saya sendiri. Yang menurut saya ini lebih gampang kayak gitu. Tapi Berarti itu tadi 20 pertemuan itu udah rekapan dari 60 skill ya, Mister? bisa dibilang seperti itu, Wes. Nah, kenapa kok 60 skill nggak saya pakai? Karena ada banyak yang dilebih-lebihkan, teman-teman. Ada di tes itu nggak ada, tapi di buku ada. Itu ada. Makanya saya nggak pakai buku kayak gitu. Nah, kenapa saya bisa tahu? Karena saya sering joki itu yang saya bilang ke teman-teman itu. Sering tes kayak gitu. Jadi ketika tes saya soal-soal itu saya juga kumpulkan, teman-teman. Jadi saya punya soal-soal asli TS. Tapi itu saya hanya buat ngajar untuk yang private ya. Karena takutnya nanti nyebar di internet kayak gitu. Jadi Gimana sifat, bisa punya? karena ketika joki saya foto, Miss. Terus saya pindah Oh ke iya, gitu. PPT dan Word kayak. Sebenarnya saya juga masih belajar, makanya saya foto itu sebenarnya saya buat belajar sendiri, teman-teman. Tapi karena kok kayaknya bisa juga dibuat ngajar biar teman-teman lebih percaya aja. Ternyata di TOEFL ITS itu ternyata nggak sesulit yang ada di buku. Karena di buku itu dilebih-lebihkan. Saya makanya nggak mau pakai buku, teman-teman. Berarti mohon ya, Mister, kalau soalnya itu kalau bisa yang Mister keluarin nih untuk 13 minggu, 13 pertemuan lagi kalau bisa soal-soal joki ya. Kalau untuk yang di reguler saya belum berani, teman-teman, karena videonya saya masih publik. Ya, tapi kalau private itu kelas private itu videonya di YouTube saya buat private juga. Yang bisa lihat saya sama member. Joki Top Global ini. Saya juga masih belajar ya, teman-teman. Sorry, saya juga masih belajar. Jadi soal-soal itu sebenarnya saya buat belajar sendiri, tapi kok saya pengen lebih percaya aja kalau teman-teman misalnya private itu biar tahu kalau ternyata soal ITS itu lebih gampang loh dibandingkan soal-soal yang di buku-buku itu. Nah, ini saya juga Berarti dapatnya. harus Jadi nggak perlu, makanya itu tadi jangan terlalu terpikir sulit, jangan, teman-teman. Kadang memang di kelas sulit, ternyata waktu tes nanti ternyata lebih gampang. Tapi kalau teman-teman sudah terlalu sering dengan sulit, ketika nemu gampang ya udah gampang banget kayak gitu. Makanya itu tadi hajar latihan kayak gitu. Kita lanjut kalau ya. gitu kasih soal yang sulit aja, Mister, biar kita nanti terbiasa untuk stres. Jadi kita udah biasa di Pasti, real Miss. test. Pasti, Miss. Makanya saya lihat teman-teman pasti kok dicontoh gampang, tapi ketika pas latihan kok sulit. Pasti ada beberapa yang merasa seperti itu. Nah, karena emang di latihan saya buat agak sedikit sulit kayak gitu ya. Ya sedia soalnya sejenis ya, Mister. Ya betul. Soalnya tetap saya sortir yang untuk saya di kelas. Jadi yang masih semirip-mirip lah kayak gitu, teman-teman. Walaupun lebih sulit tapi mirip-mirip kayak gitu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 3. Dicoba lagi teman-teman, jangan takut, benar 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, 30 detik sudah habis. Ada 10 jawaban, ada Charlie dan juga Delta. Ada juga Alpha. Baik, Alpha, Charlie atau Delta. Mari kita cek. Cari predikat dulu, di situ ada lay. Artinya sebenarnya menaruh ya teman-teman. Tapi di sini layx jadi satu, artinya adalah bertelur kayak gitu. Subjeknya adalah some snakes. Kemudian ada conjunction fanboys but, subjeknya adalah others, itu kata ganti ya. Nah, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Berarti kita carikan kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, di pilihan ganda, kata kerja yang bisa jadi predikat itu cuma 2, teman-teman. Kalau nggak Charlie ya Delta. Ya kan? Kalau yang Alpha sama Bravo, verb ing dan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu tidak bisa jadi predikat. Oke. Nah, bedanya Charlie sama Delta apa? Charlie itu aktif, artinya memberikan. Kalau Delta itu pasif, artinya diberikan. Aturan aktif, tadi dia butuh objek, harus ada objeknya. Kalau pasif tidak boleh punya objek. Nah, untuk mengetahui butuhnya aktif atau pasif, ya sudah kita lihat di setelah titik-titik. Itu ada objeknya atau tidak. Nah, di setelah titik-titik ada kata birth, teman-teman. Boleh dicek di kamus. Birth itu artinya adalah kelahiran. Kelahiran itu kata benda, teman-teman. Fungsinya berarti kalau setelah kata kerja, dia sebagai objek. Nah, karena dia punya objek, berarti kita butuhnya yang aktif ya. Berarti jawabannya yang Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, some snakes lay eggs, but others give birth to live offspring. Kalau diartikan, beberapa jenis ular bertelur, namun beberapa yang lain melahirkan bayi yang sehat atau yang hidup gitu ya, langsung hidup seperti itu. Oke, kemudian ada pertanyaan, mohon disebut lagi Mr. Auxiliary itu apa aja. Baik, di layar ya teman-teman. Saya akan sebutkan jenis-jenis auxiliary. Jadi auxiliary itu ada 4 keluarga. Yang pertama keluarganya do, yaitu do, does, did. Gandengannya adalah verb 1 ya teman-teman. Kalau pakai do, does, did, verb setelahnya harus verb 1. Kemudian yang kedua ada keluarganya to be. To be itu keluarganya ada is, am, are. Ada was sama were. Kemudian ada juga yang dia ketempelan harus ada auxiliary lain dulu baru boleh dimasukkan to be yang ini. Yaitu be, kemudian been, kemudian being. Nah itu juga keluarganya to be ya. Nah untuk to be itu boleh diikuti 2 jenis kata kerja yang sudah jadi kata sifat tadi. Yaitu verb ing kalau dia aktif atau to be verb 3 kalau nanti jadi pasif. Oke. Kemudian yang berikutnya ada keluarganya have, artinya telah atau sudah ya teman-teman. Keluarganya cuma 3 yaitu have, has, sama had. Nah have, has, had itu gandengannya adalah verb 3. Tapi dia aktif ya, have, has, had itu artinya telah Misalnya saya sudah makan, I have eaten, itu aktif. Tapi kalau saya sudah dimakan, ada sudah berarti tetap I have, tapi tetap harus dikasih to be. I have been eaten. Saya sudah dimakan. Misalnya main game nih, terus karakter kita dimakan sama musuh misalnya. Nah, kita bilang, bro bantuin aku. Teman kita bilang gitu, terus aku udah dimakan boy. Misalnya kita bilang I have eaten. I have been eaten. Saya udah dimakan. Saya sudah dibunuh. I have been killed. Kayak gitu. Oke. Dan yang terakhir itu modal auxiliary itu anggotanya adalah will, ada juga shall, ada juga can. Ini paling banyak ya teman-teman. Ada may, ada must, ada might, ada yang old itu yaitu would, should, sama could. Sebenarnya ada lagi yang berupa frasal ya teman-teman. Tapi itu nggak penting sih. Tapi itu nanti kita bahas di hari ke-7. Oke. Sementara ini dulu yang teman-teman perlu pahami mengenai modal. Nah modal itu gandengannya adalah verb 1 teman-teman. Seperti itu. Jadi ini adalah auxiliary, jadi keluarga auxiliary dan gandengannya. Nah ini nanti tolong ditulis ya, jadi setelah kelas dimohon untuk merekap kembali video. Kalau ada yang tadi ya pertanyaan-pertanyaan, catatan-catatan tambahan yang mungkin teman-teman kelewatan belum nulis, tolong ditulis teman-teman. Maksudnya biar tidak mengulang-ulang lagi nanti. Seperti itu. Gimana dapat ya?
Oke, kalau gitu kita lanjut ke number 4. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan saya lihat ada jawaban Charlie dan Delta. Oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is overheated. Subjeknya adalah it itu ya. Kemudian sebelumnya ada conjunction when. Maka sebelumnya tadi harusnya ada predikat lagi. Oke, dan sebelumnya predikat sudah ada subjek. Berarti kita hanya butuh predikat saja. Cari A, B, C, D yang predikat saja. Oke. Yang alpha, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Oke, ya bisanya jadi subjek dia, namanya gerund. Alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, ada predikat flap tapi ada subjek lagi teman-teman, yaitu its. Nanti subjeknya double. Ya. Kalau yang Charlie, di situ ada flaps. Ada flaps, verb SES. Itu fungsinya jadi predikat. Its ears itu sebagai objeknya. Kenapa kok ada objeknya? Karena flaps artinya mengepak-ngepakkan. Dia butuh objek. Seperti itu. Kalau yang delta ada flap di sini verb 3 ya. Kenapa? Karena flap itu mengepak-ngepakkan, dia butuh objek, tapi di situ tidak ada objeknya. Berarti artinya bukan mengepak-ngepakkan tapi dikepak-kepakkan. Itu verb 3. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Ya sudah, berarti jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, an elephant flaps its ears vigorously when it is overheated. Kalau diartikan seekor gajah mengepak-ngepakkan telinganya dengan hebat gitu ya ketika dia kepanasan. Jadi telinganya jadi kipas. Oke, jawabannya Charlie. Next, number 5. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Delta dan Charlie ya. Mari kita cek Charlie atau Delta. Cari predikat dulu, di situ ada is, subjeknya Emily Dickinson. Ada conjunction sebelumnya yaitu although. Tarik ke belakang lagi, di situ ada predikat lagi yaitu was. Subjeknya adalah she. Ada conjunction lagi when. Kalau ada 2 conjunction, maka kita butuh 3 subjek, 3 predikat. Sedangkan di soal itu cuma 2 subjek, 2 predikat. Di sebelum titik-titik itu ada subjek teman-teman, yaitu only 7 of her poems. Itu subjek. Tapi belum ada predikat lagi. Jadi kita hanya butuh predikat saja. Oke. Ganti jawaban ke C, baru nggak ini pasif. Oke, mari kita cek ya. Kalau yang alpha, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat ya. Alpha nggak bisa berarti. Kalau yang bravo, have published itu predikat teman-teman. Oke, artinya telah menerbitkan. Dia aktif. Dia butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik itu nabrak conjunction when. Dia nggak bisa jadi objek. Oke, berarti bravo bukan. Karena have published butuh objek teman-teman. Sedangkan di situ tidak ada objeknya. Kalau yang Charlie were published itu be verb 3 pasif ya. Kenapa pasif? Karena tidak ada objeknya. Berarti kemungkinan Charlie bisa, artinya nanti diterbitkan. Kalau yang delta, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, bagaimana kok kita bisa tahu ini verb 3 bukan verb 2? Karena publish itu artinya menerbitkan atau mempublikasikan, teman-teman. Nggak mungkin saya cuma bilang, guys, saya menerbitkan ketika saya masih hidup. Pasti teman-teman tanya, menerbitkan apa ketika saya masih hidup? Kayak gitu. Udah berarti menerbitkan butuh objek. Sedangkan di setelah titik-titik itu tidak ada objeknya. Berarti itu bukan menerbitkan tapi diterbitkan. Itu pasif. Itu verb 3 teman-teman. Berarti jawabannya yang Charlie ya. Nah nanti kalau dibaca
Although Emily Dickinson is a well-known American poet, only 7 of her poems were published when she was alive. Kalau diartikan, meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal, hanya 7 dari puisi-puisinya diterbitkan ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Atau emang D? C ya? Ya, jawabannya C ya teman-teman. Oke, jawabannya C. Karena kalau delta nanti kita nggak bisa jadi predikat itu. Karena kita tadi butuhnya predikat, delta nggak bisa. Oke, lanjut ke number 6. Mister, Sorry. Ya, silakan. kalau seandainya memang D, apakah bisa itu kalau itu sebagai adjektif? Yang dipublish berarti bisa nggak? Betul. Artinya yang dipublish. Atau kita artikan aja. Meskipun Emily Dickinson merupakan seorang pujangga Amerika yang terkenal, hanya 7 puisi-puisinya yang dipublish ketika dia masih hidup. Kalau di bahasa Indonesia enak sebenarnya teman-teman. Tapi dalam bahasa Inggris ini kita lihat posisi kalimatnya, Miss. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Sedangkan strukturnya di sini kita butuhnya predikat. Kenapa? Karena ada 2 conjunction, 3 subjek, 2 predikat. Maka kita butuh 1 predikat lagi. Seperti itu. Sedangkan verb 3 itu tidak bisa jadi predikat. Dapat ya? Berarti kecuali kalau dia 1 conjunction baru mungkin boleh published yang D-nya ya. Betul. Kalau misalkan ada hanya 1, intinya kita nggak butuh subjek predikat lagi ya misalnya. Atau kita nggak butuh predikat lagi. Nah berarti delta bisa. Tapi di soal tadi kita butuhnya predikat lagi. Nah itu Charlie sama delta sama-sama pasif teman-teman. Ya kan? Bedanya yang Charlie itu pasif tapi dia predikat karena be verb 3. Yang delta itu pasif tapi bukan predikat karena verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Seperti itu. Gimana Miss, dapat ya? Jadi pasif itu bentuknya cuma 2 teman-teman. Bentuk atau rumusnya cuma 2. Tergantung tempatnya. Kalau predikat ya to be verb 3. Kalau bukan predikat berarti verb 3 aja. Itu pasif. Seperti itu. Nah, tinggal kita melihat kita butuhnya predikat atau bukan. Gimana? Ada pertanyaan lagi mungkin sebelum lanjut ke nomor 6? Lanjut, Mister. Lanjut ya. Oke, nomor 6 dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban alfa, bravo, atau delta. Mari kita cek. Caranya sama, dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada verb 2, yaitu became, ya, artinya menjadi. Subjeknya adalah Pearl's Buck. Kemudian di situ, nah sudah tidak ada predikat lagi ya teman-teman, tidak ada juga conjunction. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan kata kerja receive artinya menerima. Oke, menerima itu butuh objek ya, dan kalau kita lihat di setelah titik-titik itu ada objeknya. Berarti di sini kita butuhnya yang aktif. Tapi nggak butuh predikat lagi. Jadi cari yang aktif tapi tidak bisa jadi predikat. Kita cek. Yang alfa di sini receive verb 2 teman-teman karena dia punya objek. Ya, aktif dia artinya menerima, bukan diterima. Kalau diterima tidak boleh punya objek. Sedangkan di setelah titik-titik ada objeknya. Berarti alfa nggak bisa ya. Kalau yang bravo to verb 1 itu tidak bisa jadi predikat dan dia aktif teman-teman. Artinya untuk menerima. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Kalau yang delta itu jelas sekali ada auxiliary verb, to be verb 3 itu pasif, pasif itu tidak boleh punya objek. Sedangkan di situ ada objeknya, apalagi itu predikat. Kita tidak butuh predikat lagi kalau tidak ada conjunction di soal. Oke, berarti jawabannya adalah yang bravo. Ya, teman-teman. Masih pakai feeling jawabnya. Jadi gini,
buat teman-teman yang masih pakai feeling, nanti kan sudah saya sediakan latihan di folder hari ketiga untuk aktif pasif ya misalnya. Itu teman-teman kerjakan nggak perlu pakai timer, nggak perlu pakai waktu ya. Jadi kenapa di kelas saya kasih timer untuk memberikan sense atau apa ya, nuansa, suasana buat teman-teman ketika tes itu nanti musuhnya teman-teman selain vocab adalah waktu teman-teman. Oke, jadi 40 soal structure TOEFL itu harus dikerjakan paling lambat 25 menit. Seperti itu. Jadi selama teman-teman masih ada kesempatan maksudnya belajar, hajar latihan tapi nggak usah pakai timer nggak apa-apa. Ya, jadi usahakan benar dulu, nggak perlu cepat tapi benar dulu. Nanti makin lama benar, nanti lama-lama bisa cepet kok. Kalau udah terbiasa itu udah di luar kepala. Oh ini jawabannya pasti ini salah, itu udah di luar kepala. Jadi insting maksudnya. To receive ini jenisnya apa Kak? To verb 1. Izin pamit Mister. Ya silakan Mister. To receive itu jenisnya to verb 1. Jadi pokoknya kalau teman-teman menemukan preposisi apapun itu keterangan. To verb 1 itu keterangan. Betul. Jadi preposisi diikuti, sebenarnya preposisi itu harus diikuti kata benda setelahnya. Tapi ada satu preposisi yang unik teman-teman, yaitu to itu. To itu boleh diikuti verb 1, tapi hanya to aja ya. Selain to, semua preposisi harus diikuti kata benda. Kalau mau diikuti verb ya harus dibendakan, namanya gerund, dirubah menjadi verb ing. Seperti itu. Tapi kalau to boleh verb 1. Seperti itu. Nah jawabannya bravo, nanti kalau dibaca, in 1938, Pearl S. Buck became the first American woman to receive the Nobel Prize for Literature. Di tahun 1938, Pearl S. Buck menjadi wanita Amerika pertama untuk menerima penghargaan Nobel atas sastra atau literature. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 7, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban delta, dan saya lihat semuanya teman-teman jawab delta ya. Kita cek bersama, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat, belum ada predikat. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Subjeknya depan itu ya, Denny Chavez. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja di sini teman-teman. Nah, yang alpha di situ ada conjunction, kita nggak butuh conjunction karena nggak ada dua predikat ya. Kalau yang bravo elected, di sini bisa saja dia verb 2 predikat. Kalau dia verb 3 bukan predikat. Untuk menentukan apakah dia verb 2 atau verb 3, kita harus tahu dulu verb satunya artinya apa. Elect itu artinya memilih, dia butuh objek, teman-teman. Ya. Sedangkan di setelah titik-titik nggak ada objeknya. Oke, berarti itu bukan artinya memilih tapi dipilih. Itu verb 3. Verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, nggak bisa jadi predikat. D karena selanjutnya bukan objek jadi butuh predikat pasif. Ya betul, jawabannya adalah delta. Yang Charlie itu sebenarnya juga predikat pasif ya teman-teman. Tapi ada kata hubung atau conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat di dalam kalimat itu cuma satu. Nanti kalau diartikan nggak selesai jadinya. Jadi jawabannya delta, nanti kalau dibaca, Dennis Chavez of New Mexico was elected to the House of Representatives in 1930 and to the Senate in 1938. Dennis Chavez dari New Mexico terpilih ke kursi DPR di tahun 1930 dan menuju Senat di tahun 1938. Oke, kita lanjut lagi ke number 8. Silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban Alpha dan Charlie. Kita cek teman-teman, cari predikat dulu di soal.
Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sama sekali nggak ada predikat ya. Berarti di sini kita harus masukkan predikat. Subjeknya di depan sendiri itu ada kata experiments. Berarti ada subjek tapi belum ada predikat. Kita hanya butuh predikat saja. Yang alfa bisa jadi predikat, Bravo juga bisa, Charlie juga bisa. Yang delta yang tidak bisa. Delta salah ya. Karena kita butuhnya adalah predikat. Nah sekarang bedanya apa? Yang alfa itu dia aktif, Bravo aktif, Charlie pasif. Nah, kita cari dulu butuhnya aktif atau pasif. Ya, caranya gimana? Kita harus tahu dulu arti kata conduct. Conduct itu artinya melakukan. Dia butuh objek ya. Kita lihat apakah ada objek di setelah titik-titik. Ternyata nggak ada objek, adanya keterangan tempat. Oke. Nah, berarti di sini bukan arti kita butuhnya bukan melakukan tapi dilakukan. Berarti pasif. Nah, tadi di pilihan ganda yang pasif cuma satu, yaitu yang Charlie ya. Jadi jawabannya Charlie. Kalau yang Bravo itu aktif tapi tidak ada objeknya nggak bisa. Yang Alpha juga aktif tapi nggak ada objeknya nggak bisa. Ya, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Nah, nanti kalau dibaca, experiments in the photography of moving objects had been conducted in the United States and Europe well in 1900s. Kalau diartikan, eksperimen-eksperimen dalam bidang fotografi dari benda-benda yang bergerak telah dilakukan di Amerika Serikat dan Eropa dengan baik di tahun 1900. Seperti itu. Butuh predikat pasif jadi C. Ya, betul. Kita lanjut ke nomor 9. Dicoba lagi teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis dan yang saya bilang tadi sepertinya teman-teman sudah mulai terbiasa ya. Karena baru 5 detik kalau nggak salah tadi atau 3 detik saya lihat udah ada jawaban langsung. Jadi ini yang saya bilang insting, oke. Jadi ada jawaban Bravo sama Charlie. Mari kita cek teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada is called ya. Itu predikat, subjeknya adalah, nah hati-hati teman-teman. Raw materials itu memang kata benda. Ya, dan dia tempatnya sebelumnya predikat, tapi dia bukan subjek. Kenapa? Karena predikatnya menggunakan is. To be is itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Sedangkan raw materials itu benda-benda mentah atau bahan-bahan mentah ya, dia jamak karena ada s-nya, raw materials. Otomatis harusnya bukan pakai is tapi pakainya are. Berarti ini bukan subjek teman-teman, tapi ini objeknya subjek. Jadi kita masih butuh subjek. Nah, jenis subjek yang boleh dikasih objek itu bukan kata benda, bukan juga kata ganti. Kata benda nggak boleh dikasih objek. Kata ganti nggak boleh dikasih objek, teman-teman. Kelas kata yang boleh kita kasih objek itu cuma 2. Yang pertama adalah verb, itu pun jenis yang butuh objek ya. Jadi verb itu boleh dikasih objek ketika verb itu transitif atau yang butuh objek. Atau yang butuh objek ya. Jadi setelahnya harus dikasih objek. Yang kedua, ini kelas kata ini malah justru selalu butuh objek, yaitu preposition. Preposition itu juga selalu butuh objek, teman-teman. Oke, tapi di situ nggak mungkin kita masukkan preposisi ya. Kenapa? Karena nanti keterangan. Preposisi tambah kata benda menjadi keterangan. Keterangan itu tidak bisa menjadi subjek. Oke, berarti di sini kita hanya bisa memasukkan kata kerja yang kita rubah menjadi kata benda. Caranya gimana merubah kata kerja menjadi kata benda? Kita ingkan, kita verb ingkan, namanya gerund teman-teman. Oke, berarti di situ jawabannya adalah yang Bravo. Loh sir, yang C itu juga verb ing loh. Ya betul, itu juga verb ing teman-teman. Tapi dia pasif. Oke, kita tidak butuh pasif. Be verb 3 ya. Being transform itu verb 3. Kenapa tidak butuh pasif? Karena ada objeknya di setelah titik-titik. Dan pasif tidak boleh punya objek. Nah jawabannya yang Bravo teman-teman. Oke, kalau yang alfa itu predikat. Predikat tidak pernah muncul di awal kalimat. Kalau yang delta ada conjunction, sedangkan subjek dan predikat di kalimat itu cuma 1. Nggak bisa, nanti kalau diartikan nggak selesai kalimatnya.
Oke, jadi jawabannya yang Bravo, transforming raw materials into useful products is called manufacturing. Kalau diartikan merubah benda-benda mentah menjadi produk-produk yang berguna disebut manufacturing. Nah, mungkin sebelum teman-teman bertanya nih, Sir itu kan pasif ya, is called. Tapi kok setelahnya ada gerund itu, ada kata benda sebagai objek. Nah, beberapa kata kerja, teman-teman, itu dia namanya ditransitif atau objeknya ada dua. Kalau ketika dia aktif ya. Contohnya ya, saya memanggil adik saya Naruto, misalnya. Saya memanggil adik saya, jadi adiknya itu dipanggil Naruto. Nah, ini nanti ada subjek saya, predikatnya adalah memanggil, objeknya ada dua. Yang pertama adik saya, yang kedua adalah Naruto. Nah, ketika dipasifkan, yang pindah jadi subjek itu cuma salah satu, teman-teman. Jadi ini kalau dipasifkan, adik saya dipanggil Naruto oleh saya. Nah, di situ ada dipanggil Naruto. Jadi dia pasif tapi masih punya objek. Karena di aktifnya dia objeknya ada dua. Nah, untuk jenis kata kerja yang objeknya ada dua, atau kalau dipasifkan masih boleh punya objek, itu sudah saya cantumkan di folder hari ketiga. Ya, jadi di situ ada file Microsoft Word atau dokumen list kata kerja sedikit kok teman-teman. Tolong nanti juga dicatat ya, dipindah ke buku supaya teman-teman lebih ingat. Seperti itu. Jadi jenis-jenis kata kerja ketika dia dipasifkan boleh punya objek. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke nomor terakhir. Karena saya juga di sini ada kelas juga teman-teman. Silakan, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban alfa, delta, antara alfa atau delta. Baik, kita cek ya. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Di situ ada kata is, teman-teman. Subjeknya adalah that, itu bukan conjunction ya, that-nya ini. That di sini artinya itu. Bukan artinya yang, bukan juga artinya bahwa. Kalau that yang artinya yang itu conjunction, that yang artinya bahwa itu conjunction, tapi kalau that yang artinya itu dia bisa kata ganti atau pronoun. Kalau nggak gitu kata sifat atau adjektif. Tapi di sini dia sebagai kata ganti. Artinya itu. Jadi kita sudah punya subjek predikat. Kalau kita lihat di pilihan ganda itu ada turunan kata kerja compare. Artinya membandingkan. Oke, nah di situ nggak bisa kita masukkan predikat. Karena predikat tidak boleh muncul di paling depan. Jadi cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Oke, yang alfa itu tidak bisa jadi predikat. Nah, tapi dia aktif, teman-teman. Kenapa saya bilang tapi? Karena membandingkan itu butuh objek ya. Gak mungkin kita hanya bilang hari ini kita akan membandingkan. Pasti teman-teman tanya, membandingkan apa? Nah, berarti membandingkan butuh objek. Sedangkan di setelah titik-titik itu nabrak dengan preposisi to. Oke, otomatis ini bukan objek, ini keterangan, teman-teman. Nah, berarti yang alfa nggak bisa ya, karena aktif butuh objek, compare. Oke, kalau yang Bravo juga sama, itu juga aktif. To be verb ing, itu juga aktif. Aktif butuh objek, sedangkan di situ nggak ada objek, Bravo nggak bisa. Yang Charlie have verb 3 itu predikat, auxiliary verb ya. Predikat tidak boleh muncul di awal kalimat. Jawabannya adalah yang delta, dia verb 3 teman-teman. Oke, nah nanti kalau dibaca, compared to the reproductive rates of other small mammals, that of the bat is very low indeed. Kalau diartikan dibandingkan dengan tingkat-tingkat reproduktif dari mamalia-mamalia kecil yang lain, itu maksudnya tingkat reproduktif pada kelelawar sangatlah rendah. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita mengenai jenis kata kerja ya. Ada yang aktif, ada yang pasif. Tapi tidak semua jenis kata kerja bisa dipasifkan. Beberapa kata kerja hanya bisa aktif. Ya, kenapa? Karena dia tidak butuh objek. Seperti itu.
Nah, untuk pertanyaan nanti boleh teman-teman gabung sesi malam ya kalau ada pertanyaan. Atau teman-teman kalau misalkan nanti malam nggak bisa gabung boleh ditanyakan lewat WhatsApp. Jadi mohon maaf harus saya tutup karena saya ada kelas teman-teman setelah ini. Oke, thank you so much for attending the class today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you everyone, and have a great day.